DPR RI dalam hal pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah mengalami 3 kali perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dalam rapat ini ada 2 poin penting yang perlu kita bahas. Yang pertama, dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji, selanjutnya Menteri menetapkan kuota haji tambahan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kedua, ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan Peraturan Menteri. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya pasal 28 telah mengatur mengenai penetapan dan pengisian kuota haji tambahan. Berdasarkan norma peraturan perundang-undangan tersebut, Komisi 8 DPR RI telah memperoleh informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan surat yang disampaikan kepada Komisi 8 DPR RI sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengenai adanya tambahan kuota jemaah haji reguler yang tercantum dalam sistem e-Hajj pemerintah Arab Saudi, yaitu sebanyak 8.000 jamaah. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa perencanaan ibadah haji reguler diantaranya meliputi penetapan dan pengisian kuota serta penetapan BPIH. Hal penting lainnya adalah berkaitan dengan aspek anggaran komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah disepakati. Apabila tambahan kuota tersebut dialokasikan untuk jemaah haji reguler, tentu akan berimplikasi terhadap penambahan alokasi dana nilai manfaat keuangan haji pada anggaran BPIH. Peningkatan besaran nilai manfaat keuangan haji pada BPIH yang terjadi akibat adanya penambahan kuota tersebut perlu dibahas bersama antara pemerintah dan Komisi 8 DPR RI sesuai dengan amanah pasal 46 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, keberkahan. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, maka kami persilahkan kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentu yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas taufik, rahmat, dan hidayahnya kita semua bisa melaksanakan rapat kerja bersama ini dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dan pembahasan perubahan BPIH atas usulan penambahan kuota haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dengan kondisi sehat walafiat. Dalam kesempatan yang baik ini di penghujung bulan Syawal dan ini rapat pertama kita, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, izinkan saya atas nama pribadi dan sebagai Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak, minal aidin wal faizin. Dan perkenankan pula kami untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang selalu memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja Kementerian Agama, khususnya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Selanjutnya, sesuai dengan agenda rapat hari ini, izinkan kami menyampaikan penjelasan mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dan pembahasan rencana kuota tambahan. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terhormat,
Terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji, kami melaporkan yang pertama progres pelunasan. Sampai dengan pagi hari ini, jamaah reguler yang berhak lunas sebanyak 178.876 jamaah. Ini mengoreksi dari laporan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dari jumlah 177.032 jamaah. Per jam 10.31 tadi sudah berkurang sehingga sekarang yang belum melunasi tinggal 1.035 jamaah. Sedangkan laporan yang kami sampaikan, ini laporan yang dibuat kemarin, masih tercatat 1.830 jamaah. Dan jamaah cadangan tentu berkurang karena bertambah, mohon maaf, karena sampai pagi hari ini jamaah cadangan sudah tercatat yang melakukan pelunasan 23.258 jamaah, sementara yang kami laporkan masih 21.847 jamaah. Sehingga ini merubah semua laporan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sementara jamaah haji khusus yang telah melakukan pelunasan sebanyak 16.305 jamaah atau 100%, dan petugas PIHK sebanyak 1.375 sedang dalam proses pelunasan. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, penyelesaian visa sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 kemarin, progres penyelesaian visa kami laporkan sebagai berikut. Yang pertama, request visa sebanyak 10.656, terdiri dari 10.176 jamaah dan 480 petugas. Kemudian selesai di visa sebanyak 9 kloter atau 4.079 jamaah yang terdiri dari 3.611 jamaah dan 460 petugas. Selesai biovisa mencapai 84,6% atau sekitar 172.000 jamaah. Progres penyiapan layanan untuk jamaah haji kloter awal akan masuk asrama haji pada tanggal 23 Mei 2023 dan berangkat ke Saudi esok harinya pada tanggal 24 Mei 2023. Dan kontrak penerbangan telah selesai kami lakukan. Kontrak penyediaan akomodasi, konsumsi dan transportasi di Mekah dan Madinah juga sudah mencapai 100%. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terhormat, usulan kuota yang terkait dengan pembahasan usulan kuota tambahan tahun 2023 masa ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data yang tertera pada sistem IHAJ pada tanggal 15 Mei 2023, kuota haji Indonesia sebanyak 229.000 orang, terdiri dari jamaah haji reguler sebanyak 211.320 orang, dan jamaah haji khusus sebanyak 17.680 orang. Artinya kuota jamaah haji reguler mendapat kuota tambahan sebanyak 8.000 orang. Kuota tambahan jamaah haji reguler tersebut akan diperuntukkan bagi jamaah haji daftar tunggu nomor urut berikutnya. Yang kedua, untuk memenuhi prinsip keadilan pada jamaah haji, kebutuhan biaya untuk kuota tambahan diambilkan dari nilai manfaat, sehingga kami mengusulkan tambahan biaya sebesar 339.439.950,82 rupiah dengan rincian sudah kami lampirkan. Kemudian yang ketiga, dapat selisih jumlah jamaah haji lunas tunda tahun 2020 dan 2022 dengan jumlah jamaah lunas tunda yang berhak mendapatkan nilai manfaat, sehingga membutuhkan penambahan penggunaan nilai manfaat sebesar 232.914.366.334 rupiah. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dan pembahasan penggunaan kuota tambahan tahun 2023. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas perhatian dan dukungannya selama ini kepada pemerintah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi amal dan pengabdian kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang telah menyampaikan pemaparannya terkait dengan perkembangan persiapan pemberangkatan jemaah haji, termasuk dengan informasi terkait masalah kuota tambahan. Selanjutnya saya akan buka tanggapan atau tanya jawab dari anggota dan pimpinan. Yang pertama saya persilakan kepada fraksi PDIP dulu ya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh jajaran Komisi 8, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian Agama. Taqabbalallah minna wa minkum, syama'asiamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Menteri kepada kami semua. Karena memang ini yang kita tunggu-tunggu, dan terima kasih pula atas segala layanan yang sudah diberikan Kementerian Agama kepada para jamaah yang akan berangkat pada tanggal 1444 Hijriah yang akan datang. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan bersama Kementerian Agama, salah satunya bimbingan manasik massal, dan tentu saja juga ini menjadi catatan kami bagaimana kita harus meningkatkan juga pelayanan kepada para jamaah. Dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kementerian Agama, intinya fraksi PDI Perjuangan tidak keberatan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Agama. Tetapi khusus terkait dengan tambahan kuota yang memang sudah tampil di dalam e-hajj, mungkin perlu ada kesepakatan antara Komisi 8 bersama Kementerian Agama. Karena berdasarkan hasil temuan di lapangan, kita masih mendapatkan temuan yang sangat membuat kita harus berpikir ulang terhadap nasib para lansia yang memang membutuhkan pendampingan. Khususnya adalah lansia-lansia yang memang membutuhkan pendampingan khusus dan berkebutuhan khusus. Sehingga saran kami dari fraksi PDI Perjuangan, apabila diizinkan dan kita putuskan bersama-sama, sebaiknya kuota yang 8.000 yang memang diberikan, kita berikan kepada pendamping lansia memang membutuhkan pendampingan khusus, terutama yang berkebutuhan. Jadi ada lansia berkebutuhan khusus, kemudian lansia yang memang membutuhkan pendampingan khusus. Jadi lansia difabel dan lansia yang membutuhkan pendampingan. Artinya ini ada dua kategori yang berbeda. Nah, di luar itu kami juga melihat bahwa ada cadangan jamaah. Nah, khusus untuk cadangan jamaah ini kami membutuhkan penjelasan dari Kementerian Agama. Karena memang ini menjadi pertanyaan dari para jamaah yang ada di lapangan. Kira-kira bagaimana nasib mereka? Kapan mereka diberikan kepastian karena mereka sudah melakukan pelunasan. Kemudian yang menjadi catatan berikutnya adalah terkait dengan masalah petugas haji. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Gus Menteri, khususnya mengenai jamaah haji petugas yang memang mendapatkan kategori petugas PIHK sebanyak 1.300 PIHK sebanyak 1.375 yang sedang proses pelunasan. Nah, ini menurut kami juga menjadi catatan menarik karena banyak juga yang membutuhkan penjelasan dari Kementerian Agama, juga termasuk PHD dan pembimbing KBIHU. Karena setelah kita melakukan pendampingan manasik di lapangan, ada kebijakan dengan regulasi yang perlu menjadi perubahan regulasi oleh baik itu DPR termasuk di dalam Pernas, khususnya kepada petugas pembimbing manasik dari KBIHU. Karena aturan yang mengatur tentang 10 tahun ini juga menjadi hambatan buat KBIHU untuk melakukan pendampingan kepada para jamaahnya. Nah, menurut saya juga ini menjadi catatan agar ada fleksibilitas, karena memang kalau secara aturan kita menyalahi juga itu juga menjadi catatan
seolah-olah kita juga menyalahi terhadap regulasi, tetapi kita juga membutuhkan petugas di lapangan. Nah, ini bagaimana cara mengatasi aturan-aturan yang memang akhirnya membelenggu kita. Karena saya melihat PHD dan pembimbing KBIHU yang ada di lapangan ini, mereka juga harus mendampingi para jamaahnya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya tegaskan kepada pimpinan termasuk Kementerian Agama, fraksi PDI Perjuangan tetap memutuskan bahwa kita mengikat terhadap keputusan yang sudah diputuskan kepada hasil rapat-rapat sebelumnya. Tidak lagi membuka dan kepada hasil keputusan yang sebelumnya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eli. Saya kira memang Pak Menteri, lansia ini perlu menjadi perhatian khusus ini. Dan saya menduga salah satu keterlambatan pelunasan itu karena salah satunya faktor usia lansia itu. Mungkin dia akan berangkat tapi tidak akan nyaman kalau tidak ada pendamping. Di satu sisi kalau toh harus berangkat, mungkin bisa jadi anaknya tidak menyetujui untuk dia berangkat. Cuma kan persoalannya kalau kita buka ruang untuk pendamping, maka itu akan mengganggu hak kuota jamaah lain. Ini juga persoalan di situ. Nah, itu menjadi diskusi kami di Komisi 8. Tapi apapun juga ini perlu menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena mulai tahun ini dan tahun-tahun ke depan, saya kira wajah haji Indonesia ini akan didominasi wajah-wajah lansia. Itu perlu menjadi perhatian kita. Kalau lansia mandiri sih nggak ada masalah. Katakanlah kalau kayak saya kan sudah lansia juga Pak, tapi masih bisa lah mandiri. Tapi kalau yang sudah pakai tongkat, pakai kursi roda, orang berhaji tapi kan menyusahkan orang Pak. Jadi ini perlu mungkin ada keberanian dari kita untuk maaf ini ya, seperti apa kita menyikapi lansia ini. Ya memang sudah tidak lagi istita'a, apakah masih harus diberi kesempatan untuk berhaji. Saya kira perlu menjadi catatan ini dari Ibu Peli tadi. Selanjutnya kita persilakan ke Pak John dari fraksi Golkar. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Rapat hari ini adalah rapat yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena pertama tentu tentang finalisasi masalah haji. Yang kedua tentang adanya kuota tambahan yang sudah dapat dilihat dari IHAJ. Sependapat apa yang disampaikan Ibu Seli tadi, di dalam kami melakukan ikut manasik di beberapa kabupaten kota di Dapil, kita lihat bahwa wajah-wajah dari calon jamaah haji Indonesia tahun 2023 itu adalah kebanyakan dari lansia. Bahkan saya sempat melakukan kunjungan ke daerahnya Ketua Komisi 8 di Sulawesi Selatan, Kunspik, bahwa lansia yang paling tertua yang ikut calon jamaah haji pada hari ini adalah 109 tahun. Kalau tidak salah ada 2 orang, ya, 2 orang apa 3 orang. Tentu dalam konteks demikian memerlukan suatu perlakuan khusus terhadap yang sudah sangat berumur sedemikian. Kita tidak bisa juga menghilangkan haknya untuk berangkat haji, karena mungkin sudah sekian lama menunggu, sudah puluhan tahun menunggu. Hari ini adalah kesempatannya mereka untuk naik haji. Namun demikian, tentu diperlukan suatu perlakuan khusus, suatu pendampingan khusus terhadap hal yang demikian. Yang kedua, bahwa menarik tagline daripada Kementerian Agama pada hari ini, yaitu haji ramah lansia dan berkeadilan. Kalau tidak salah demikian bunyinya Pak Menteri ya. Nah, tentu dengan tagline yang demikian
memang nampaknya Kementerian Agama sudah siap-siap untuk memberangkatkan jamaah-jamaah yang sudah lanjut usia tersebut. Yang kedua berkaitan dengan kuota tambahan. Saya mengajak Kementerian Agama atau meminta kepada Kementerian Agama bahwa kuota tambahan ini kalau bisa kita tujukan kepada apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 8 tadi adalah terhadap lansia yang mandiri. Sebab kita khawatir juga kalau seumpamanya orang yang sudah lanjut usia itu kapan berangkatnya gitu kan ya. Tetapi lansia yang mandiri, lansia yang tidak memerlukan kebutuhan khusus seperti pakai tongkat, pakai kursi roda gitu loh. Mungkin lansia yang berumur sekitar 70 sampai 80 tahun lah yang tidak pakai tongkat atau tidak yang berkursi roda. Yang kedua adalah saya sependapat mungkin adanya calon-calon jemaah haji Indonesia yang belum melunasi itu adalah barangkali adalah dari calon jemaah haji suami istri yang tidak berbarengan berangkat. Misalnya suaminya sudah tercatat, tetapi suaminya belum. Nah, saya juga menyarankan kalau bisa ya, kalau jaraknya tidak terlalu lama, kalau jaraknya antara setahun 2 tahun, apa tidak bisa dibarengkan suami istri ini, sebab yang muhrimnya itu gitu loh. Sebab apa yang kami sampaikan ini terjadi di daerah pemilihan kami gitu loh. Ada suami istri yang bedanya 1 tahun berangkat, minta dibarengkan berangkat. Sehingga suami dan istri suami atau istri ragu untuk melunasi. Sebenarnya jatahnya sudah ada suami atau istri itu untuk berangkat, tetapi karena nama suaminya atau nama istrinya tidak ada sebagai calon jemaah haji, maka dia menunda untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk itu apakah memungkinkan kuota tambahan ini diperuntukkan kepada suami istri yang tidak bersamaan itu diarahkan untuk menjadi bersama, tetapi khususnya juga kepada lansia tentunya gitu. Yang selanjutnya saya menghimbau kepada pimpinan, kepada Kementerian Agama, mengingat antrian yang begitu panjang, ya, Kementerian Agama harus mengoptimalkan, jangan sampai kuota kita itu tidak terpakai. Berapapun jumlahnya kuota itu sangat diperlukan oleh masyarakat, ya. Jangan sampai ada kuota kita yang tidak terpakai. Ya, bersyukur sekarang kuotanya berjumlah 229.000, ya, bertambah sebanyak 8.000 dari 221.000. Jangan sampai tidak terpakai. Kasihan karena ada beberapa jamaah yang sudah menunggu sekian lama, ya, yang sudah merindukan menghadap Baitullah, ya. Kalau seumpamanya ada kuota 1.000 atau 2.000 atau berapapun yang tidak terpakai seperti yang sudah, ya, biasanya antara 1 sampai 1,2% itu ada yang tidak terpakai, Pak Menteri. Jangan sampai tidak terpakai. Kita cari akalnya bagaimana sih itu supaya bisa terpakai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan mengenai jumlah tambahan biaya yang diajukan adalah sebanyak 313.379 juta. Setelah saya bagi dengan 8.000 berarti sekitar 39.172.429 rupiah per jamaah. Ini sama dengan jumlah yang terdahulu yang sudah kita putuskan dalam rapat-rapat terdahulu. Ya Pak Sekjen, Pak Dirjen ya, sama akan jumlahnya, tidak kurang tidak lebih. Kalau dengan demikian, kalau memang betul sama jumlah subsidinya dari BPKH sebanyak yang sudah kita putuskan,
Saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak menyetujui itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Jadi kuncinya intinya ini, saya kira apapun caranya, kuota ini kita harus serap semaksimal mungkin. Hanya tolong Pak Menteri, saya lihat mungkin teman-teman di kabupaten kota ini, Kemenaknya ini, mungkin harus proaktif Pak, mendatangi alamat-alamat calon jamaah haji ini untuk memastikan berangkat atau tidak. Yang kedua, saya lihat juga jangan sampai memang jamaahnya ini sudah nggak ada. Ada yang sudah meninggal, ada yang jadi TKI, jadi TKW. Jadi mungkin setelah pasca haji itu kita perlu memverifikasi ulang. Karena sudah 2-3 kali dia dapat antrian tidak berangkat. Seperti kemarin maaf ini di Goa itu Pak, ada 20 orang memang sudah nggak ada orangnya. Di Makassar itu ada 100 orang memang sudah nggak ada orangnya. Nah sementara terdaftar dalam Siskohat itu. Jadi juga mungkin perlu ada verifikasi langsung yang dilakukan oleh Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota untuk proaktif ke bawah. Terima kasih Pak John. Selanjutnya kita persilakan ke fraksi Gerindra. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 dan seluruh anggota DPR dari Komisi 8, yang saya hormati Menteri Agama dan seluruh jajarannya, dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama saya menyampaikan ucapan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, baik yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja. Saya khusus yang menyangkut masalah jamaah haji, saya punya data di rumah nih. Harus saya ngomong di rumah nih. Ada 10 orang yang sudah store haji, udah bertahun-tahun. Ada yang 10 tahun malah. Yang 10 tahun ini yang sudah tua. Ya, udah 5-6 tahun di atas saya. Saya udah 68, itu berarti 75 tahun mereka itu. Udah 10 tahun menunggu. Belum ada berita sampai sekarang. Saya udah pegang datanya, insya Allah mudah-mudahan saya akan menghadap menteri atau jajarannya. Semoga mereka tidak ditunda-tunda, karena udah puluhan tahun kasihan. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan kemampuan yang ada pada Komisi 8. Saya atas nama Komisi 8, insya Allah saya akan berjuang untuk membela hak-hak daripada masyarakat. Kebetulan saya dari Bima Pak Menteri. Ya, dari Bima. Jadi sebentar lagi Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terpecah. Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Pulau Sumbawa. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Jadi oleh karena itu saya kebetulan satu dari 3 orang anggota dewan yang dari Pulau Sumbawa yang diminta untuk berjuang supaya mereka yang sudah berlama-lama store ini bisa segera berangkat haji. Insya Allah mudah-mudahan. Udah 4 kali ke rumah saya. 4 kali. Saya bilang saya tidak bisa memaksakan diri saya. Ya, karena ini adalah hak daripada Menteri Agama. Ya, cuma saya berjuang. Semoga terketuk hati Bapak Menteri dan seluruh jajarannya supaya ini bisa jalan. Terima kasih. Itu barangkali hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mendengar dan menyetujui apa yang diharapkan oleh jemaah haji yang sudah puluhan tahun
dan bertahun-tahun telah menyetor ONH-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zainul Arifin. Saya kira ini memang menjadi keluhan dan yang banyak disampaikan ke kami, termasuk Bapak, kan, terkait antrian yang begitu panjang ini. Selanjutnya kita persilakan ke fraksi Nasdem ya. Belum hadir. Kalau kita langsung ke fraksi Demokrat, ke Pak Ahmad ya, silakan Pak Ahmad. Oh, setara PKB, mohon maaf ya tadi. PKB dulu. Silakan Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota yang saya hormati, Pak Menteri, Gus Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Irjen, dan semua jajaran. Pertama, masih dalam suasana Syawal, kami menyampaikan mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Semua salah kami selama bergaul, bermitra, mohon maaf lahir dan batin. Saya hanya menambahkan aja Gus Menteri bahwa saya setuju yang disampaikan oleh Pak John tadi, Pak John Kennedy Aziz, soal perlu dimaksimalkan tambahan kuota haji ini yang 8.000 kuota. Dan Pak Menteri di sini sudah menyampaikan besaran anggarannya secara pribadi dan secara fraksi kami setuju Pak Menteri. Nah kemudian satu hal aja, memang sama di dapil kami, kebetulan Gus Menteri juga dari dapil kami, banyak keluhan soal lansia yang butuh dampingan, juga ada keluhan juga soal pasangan yang butuh dampingan karena tahunnya berangkat. Nah, saya sebenarnya secara pribadi sudah komunikasi kepada mungkin Pak Ses, Pak Dirjen, saya nanya ini sebenarnya gimana menjawab pertanyaan ini, karena banyak sekali pertanyaan itu, dan secara pribadi dijawab bahwa memang secara sistem katanya otomatis kalau misalnya ada yang nggak mampu bayar, nggak mampu melunasi, kemudian sistem itu akan otomatis ketarik ke atas, sehingga tidak ada lagi usulan-usulan atau calon jamaah tidak perlu mengusulkan namanya untuk bisa mendampingi atau memajukan, nggak perlu begitu, karena otomatis sistemnya berjalan. Tapi mohon nanti dijelaskan secara detail karena ini di forum resmi rapat. Kalau waktu itu kan karena kami ditanya oleh para konstituen sehingga saya harus menjawab saat itu juga, sehingga saya harus nelpon beberapa orang pejabat di Kementerian Agama. Nah kemudian yang kedua yang menjadi keluhan dari para calon jamaah adalah mungkin kloter pertama Gus Menteri, kloter awal itu sudah pasti berangkatnya tanggal berapa, jam berapa, mereka dikumpulkan di asrama haji. Di kloter-kloter yang pertengahan yang kira-kira berangkatnya tanggal 15, 16, 17 Juni itu sampai sekarang belum ada pemberitahuan. Saya tanya beberapa calon jamaah, kebetulan pada saat reses di bulan akhir Ramadan sama awal Syawal itu kebetulan kami full di dapil, sehingga para calon jamaah itu menanyakan, Pak sampai sekarang belum mendapatkan informasi dari Kementerian Agama, kepastian kami itu berangkat kapan. Nah kemudian komunikasi berjalan terus sampai hari ini kami mau rapat berangkat ke sini juga menanyakan ke mereka apakah sudah ada kepastian kapan berangkatnya. Belum Pak, dengar-dengar informasinya kloter 70-an atau 80-an, tapi belum pasti. Kloter pun belum pasti berangkat tanggal berapa, dengar-dengar katanya tanggal 17-an 18-an, tapi belum pasti. Nah ini kan membuat semacam was-was, itu yang bagi mereka yang sudah lunas tunda tahun 2020 itu membuat was-was mereka kan mau semacam syukuran walimatus safar, sehingga mereka ingin mendapatkan kepastian, sehingga pada saat walimatus safar nanti akan diumumkan kepada tetangganya, kepada calon jamaah itu untuk memastikan bahwa mereka akan berangkat tanggal ini, mohon doanya dan seterusnya. Nah itu
mohon kepada Menteri Agama dan jajarannya untuk memberikan kepastian kepada calon jamaah haji supaya mereka tidak H2C lah, H2C itu harap cemas. Itu kemudian yang ketiga, ini saya apresiasi yang jamaah yang sudah melunasi itu sebanyak 200.709, berarti sudah atau sekitar 98%,71. Cuman kalau kita menggunakan perbandingan tahun-tahun sebelumnya, tampaknya bulan-bulan puasa itu sudah banyak Pak Menteri yang proses penyelenggaraan haji ini sudah mulai mendekati finishing itu di bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya bulan puasa sudah mulai. Nah ini sudah lewati bulan puasa, bulan Syawal sudah mau akhir, tapi ada beberapa kendala di lapangan. Nah saya dengar juga ada masalah yang paling soal biometrik yang tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah biometrik itu memang kami sendiri, kebetulan kami juga calon jamaah haji ONH, itu memang nggak cukup biometrik itu 1 menit 2 menit nggak cukup, ternyata memakan waktu yang cukup lama karena jari kita ini kadang-kadang sudah aus, tidak seperti jari-jarinya anak-anak muda yang bisa cepat ditangkap oleh biometrik. Nah ini mohon dijelaskan seperti apa sampai mencapai 100% supaya mereka melunasi semua dan keberangkatannya kepastian semacam itinerarinya sudah pasti 100%. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Huda. Tapi kalau Bapak kloternya udah dapat kan, udah jelas ya? Oh udah. Jangan Pak kalau. Oh, siap, betul. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Ahmad dari fraksi Demokrat. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, Pak Menteri beserta seluruh pejabat eselon 1, eselon 2. Pertama kami mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Pak Menteri seluruh jajaran karena masih suasana bulan Syawal. Baik Pak Menteri, kami beberapa kali mengadakan pertemuan di daerah, di dapil seperti apa betul persiapannya. Jadi ada beberapa persoalan. Pertama masalah suntik meningitis itu, Pak. Meningitis itu di daerah itu yang lunas baru mereka disuntik. Nah kewalahan dinas kesehatannya. Jadi maksudnya kalau ada kebijakan mereka yang kuotanya memang belum pelunasan, tapi kalau bisa mereka diinjeksi dulu, nah, kan sehingga nanti tidak pas mepet waktunya. Nah, karena seperti di Riau itu kan berangkat tanggal 26 mulai nanti Pak. Jadi ini menjadi persoalan. Kedua, kalau ada penambahan kuota kan 8.000 ini Pak, itu kan berarti ada penambahan nanti meningitis ini. Nah, sedang anggaran mereka itu tidak ada itu, karena seperti contoh Riau 5.037, jadi mereka menganggarkan 5.037 itu. Seandainya ada tambahan nanti 8.000 itu ke daerah, nah ini anggaran mereka tidak tersedia gitu. Nah mereka tentu perlu kebijakan bagaimana ini persoalan, karena memang persyaratan salah satunya itu harus di meningitis itu gitu. Itu persoalan. Yang kedua yaitu masalah koper. Jadi koper ini sampai hari ini yang akan berangkat yang akan berangkat itu belum terima gitu Pak, koper. Jadi mereka terdistribusikan koper itu daerah yang terdekat, ternyata daerah terjauh itu dulu berangkat gitu. Nah sampai hari ini mereka belum terima koper itu, sehingga dijadi persoalan gitu. Sehingga kita kalau diharapkan tanggal 26 yang berangkat itu sudah sampai kepada calon jemaah haji kita, sehingga tidak jadi persoalan. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, ini kan tadi penambahan 8.000 itu dengan total biaya permintaan 313 miliar lebih. Nah dihitung 3 triliun. Nah bagaimana
apakah sudah termasuk setoran awal mereka yang 25 juta itu? Yang cadangan itu kan setoran mereka kan 8.000 itu kan ada setor awalnya. Nah, kemudian termasuk keuntungan yang 5 juta setiap orang itu. Nah, ini bagaimana perhitungannya sehingga Kementerian Agama meminta lagi nilai manfaat 313 miliar sekian. Bagaimana yang 25 juta setoran awal mereka itu, apakah sudah termasuk di situ, apa bagaimana, dan keuntungan yang 5 juta. Karena di perincian itu tidak kelihatan gitu yang diuran itu gitu. Jadi minta penjelasan. Seterusnya ini berdasarkan tahun 2022 ini kan ada kuota kita lebih kurang 2.000 yang tidak terpenuhi. Nah, saran kami kalau tidak haji reguler ini untuk memenuhi kuota kita, baik yang tambahan, nah tanpa mengurus keadilan, merasa kita, mana ini kalau kita lemparkan karena terkhusus gitu, sehingga alokasi kita itu terpenuhi semuanya. Jadi mungkin ada kebijakan kita ke haji khusus gitu, tapi tanpa maksimal dulu reguler ini gitu, karena mereka sudah antrian sekian tahun gitu ya. Jadi saran kami supaya alokasi ini terpenuhi seluruhnya, ya kan. Jadi mungkin salah satu solusinya kita berikan kepada haji khusus sehingga alokasi kita total seluruhnya terpenuhi gitu. Nah, ini beberapa kami kira catatan-catatan yang dapat kami berikan. Terima kasih Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Saya kira ya mudah-mudahan yang 8.000 ini semuanya bisa terserap untuk haji reguler ya. Mudah-mudahan ya. Kalau enggak kan tentu ada kebijakan kalau dasar 8% itu dimungkinkan untuk haji khusus gitu kan. Iya. Itulah. Ya, tapi tinggal dilihat regulasinya Pak ya, regulasinya ya. Ya. Oke Pak Ahmad, selanjutnya saya persilakan Pak Kiai. Akan Pak Kiai. Baik, dari PKS soalnya. Bapak Ketua Komisi 8 dan pimpinan Komisi 8 yang saya hormati, Gusmen, Menteri Agama kita, serta Sekjen, Irjen, dan seluruh jajaran pimpinan Kementerian Agama yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Seperti rekan-rekan semuanya, saya dan kita masih berada di bulan Syawal. Kita masih melanjutkan apa yang dahulu ditradisikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan halal bihalal. Jadi Gusmen mudah-mudahan sekalian juga halal bihalal gitu ya. Maka saya juga menyampaikan Idul Mubarak, Idul Sa'id, selamat berhari raya Idul Fitr. Mohon dimaafkan lahir dan batin, Idul Faizin wal Makbulin, semua yang dikerjakan diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah. Yang kedua, saya juga harus sampaikan apresiasi terhadap persiapan dan penyiapan penyelenggaraan haji tahun 2023 ini, 1444 Hijriah, termasuk sesuatu yang pasti sudah dipersiapkan dengan maksimal untuk haji tahun 1444 Hijriah ini. Kali ini adalah haji yang penuh ya. 2 tahun tidak terselenggara, tahun kemarin hanya separuh, dan sekarang adalah haji dengan kuota penuh. Tentu memerlukan persiapan yang juga betul-betul penuh. Khawatir kalau sudah 3 tahun kondisinya tidak penuh, kemudian tiba-tiba jadi penuh, ada kekagetan tertentu. Jadi mohon ini betul-betul dipastikan Gusmen agar amanah pengelolaan haji ini akan menjadi berkah untuk Gusmen dan untuk semuanya. Berikutnya juga seperti yang rekan-rekan sudah sampaikan, saya juga mengapresiasi bahwa tahun ini kembali Indonesia mendapatkan tambahan kuota 8.000. Satu hal yang kami apresiasi atas usaha untuk bisa mendapatkan tambahan kuota ini. Sekalipun kami juga perlu mendapat informasi, kalau tahun yang lalu kan kuota tambahannya diberi 10.000, tapi kan kita nggak pakai karena kondisi tertentu. Tahun ini kenapa malah jadi kurang 8.000? Mestinya kan kalau tahun lalu nggak dipakai,
tahun ini 8.000, mestinya kita dapat 18.000 gitu. Di 10 tahun 10.000 yang lalu, 8.000 yang sekarang jadinya 18.000 gitu kan, husnudonnya kan gitu. Kan harus Syawal gitu, selalu naik gitu kan. Ya kan yang lalu kan nggak dipakai gitu. Kalau bisa diusahakan langkah bagusnya gitu kan. Ya. Karena yang daftar tunggu tadi semua rekan-rekan menyebutkan tentang daftar tunggu yang berkepanjangan itu memang sangat memerlukan advokasi. Dan kalau bisa diingatkan ya, tahun yang lalu kan mereka sudah menyampaikan usulan begitu ya, dan kita sesungguhnya bisa merealisasikan. Kalau tahun ini kan, kalau tahun yang lalu kan salah satu sebab kita tidak bisa melaksanakan karena terlalu mepet gitu ya. Kalau sekarang relatif barangkali masih ada kemungkinan. Intinya saya ingin menyampaikan tentang penting juga ada upaya untuk memang bisa menanyakan, dan kenapa kok sekarang malah kurang gitu, kenapa tidak minimal sama, syukur-syukur malah yang lalu diakumulasikan pada yang sekarang. Adapun tentang peruntukan kuota tambahan ini Pak Menteri, saya setuju dengan kawan-kawan semuanya bahwa sangat baik bila ini adalah untuk para lansia atau pendamping lansia. Jadi dua komponen, lansia mandiri atau pendamping lansia. Karena ya itu bagian dari upaya kita untuk membantu mereka sesuai dengan tagline, yaitu ramah lansia tapi berkeadilan begitu ya. Berkeadilannya karena ya secara manusiawi umur gitu, sekalipun kita dengan COVID ini kita juga menjadi memahami bahwa yang namanya kematian itu betul takdir. Ada yang masih muda kena COVID meninggal, ada yang sepuh kena COVID sehat gitu. Jadi memang bab mati ini, tapi secara manusiawi yang umurnya lebih lansia ya kemungkinan akan lebih juga mendekati kepada. Nah kalau kemudian mereka bisa kita bantu bisa melaksanakan rukun Islamnya, tentu itu bagian dari amal soleh yang luar biasa. Jadi ini mengadvokasi untuk bagaimana agar para lansia, baik itu yang mandiri maupun yang perlu pendampingan, itu menjadi bagian dari yang diprioritaskan dalam konteks yang 8.000 ini. Adapun terkait dengan subsidi, adapun terkait dengan masalah tambahan kuota biaya untuk kuota tambahan ini, kalau apa yang sudah disampaikan ini ada sesuai dengan yang diputuskan di Komisi 8 yang dulu, maka kami bisa menyetujui juga. Menteri, tentu kami mendoakan agar betul-betul bisa terlaksana amanat haji ini dengan maksimal, sehingga berkahnya akan juga sampai kepada kita semuanya di sini, kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buya Hidayat Nur Wahid. Nah yang terakhir ini saya persilakan Praksip. PKB kan udah tadi. Praksipan ya? P3 belum datang nih. Silakan Pak Yandri, mau? Silakan Pak. Ini kayaknya perlu diselesaikan di belakang, Pak. Pak Yandri, selesaiin berdua di belakang aja, Pak. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan para wakil ketua yang saya hormati, para anggota, Gusmen dan seluruh jajaran yang saya banggakan, saya hormati. Sama saya juga mohon maaf lahir batin bila mana ada salah khilaf selama ini, dan tentu kalau ada salah khilaf Bapak Ibu semuanya pasti sudah saya maafkan. Terhadap paparan Gusmen tadi, kami mengapresiasi yang terhadap persiapan layanan. Kita bergembira karena insya Allah semua sudah berjalan on the track, diantaranya ada kontrak penerbangan sudah selesai, karena kita rapat terakhir kan Saudi itu kan masih agak oleng-oleng gitu kan Pak Irjan ya, tapi alhamdulillah berkat kerja keras dari Kementerian Agama, ini kabar gembira hari ini kontrak penerbangan itu telah selesai. Artinya insya Allah pengangkutan atau persiapan semua kloter insya Allah tidak akan ada hambatan. Kemudian juga kontrak penyediaan akomodasi yang kita juga dengar oleh Gusmen juga dibuka kembali, waktu itu
dinolkan, dan ini juga kabar gembira juga buat kita, ternyata ketegasan itu membuahkan hasil yang bagus, Pak. Jadi kita bisa tegas terhadap sesuatu yang mungkin menurut kita memang ada perlu perbaikan yang sangat mendasar, dan kelihatannya sudah sangat bagus karena kita dari paparan Gusmen juga hari ini kontrak penyediaan akomodasi, konsumsi dan transportasi di Mekah dan Madinah juga 100%. Artinya ini juga membuat kabar gembira kepada jamaah supaya ini tidak lagi menjadi pertanyaan bagi jamaah yang mau berangkat gitu loh. Ini kalau besok saya insya Allah hari Minggu ngisi manasik haji di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Gusmen. Jadi ini mungkin bisa kita sampaikan juga kepada seluruh jamaah haji bahwa insya Allah persiapannya sudah 100%. Ini bisa jadi bagi penguatan imun atau antibodi buat para jamaah, sehingga tidak lagi pertanyaan gimana kami terbang, apakah di sana pemondokannya ada atau tidak. Ini kan kabar gembira menurut kami. Nah, tapi yang mungkin perlu dicermati suhu panas itu, Gusmen. Jadi maksud saya gini, kalau misalkan kita sudah prediksi puncak panas, musim panas itu musim haji sekarang, ada nggak kira-kira yang bisa kita lakukan, Gusmen, sehingga itu antisipasi terhadap calon jamaah itu ada gitu loh. Apalagi kita kan jamaah lansianya banyak, Pak Ketua, dan ini tidak pernah mereka alami. Selama di Indonesia itu kan gampang berteduh, gampang mandi, ya kan, gampang apalah, pokoknya gampang kalau di Indonesia. Tapi ketika memasuki tanah Saudi itu sesuatu yang sangat baru. Maka mungkin di forum ini saya minta Kementerian Agama mengkaji kira-kira apa yang sangat urgent untuk disiapkan untuk antisipasi cuaca yang ekstrim itu, Gusmen, sehingga nanti kita tidak gelabakan, dan ini mungkin bisa dikomunikasi dengan pihak Kementerian Kesehatan. Jangan sampai itu menjadi celah gagalnya jamaah haji kita untuk wukuf atau banyak yang meninggal gara-gara ekstrim ini. Jadi saya berharap ini salah satu concern kita di Komisi 8 dan Kementerian Agama, bagaimana mengantisipasi cuaca yang ekstrim itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, mumpung lagi rapat kerja dengan Pak Menteri Agama, saya menyampaikan aspirasi saja, Pak Menteri. Waktu Lebaran kemarin saya pulang ke Bengkulu, ketemu Pak Gubernur dan sebagainya. Bengkulu itu masih menjadi persoalan, Pak Menteri, karena mereka harus berangkat dari Padang, dan itu sangat jauh dan sangat melelahkan. Kemudian biayanya sangat mahal yang ditanggung oleh daerah. Nah, kemarin dari Pak Kanwil menyampaikan kepada kami, ternyata yang disediakan oleh Pemda itu tidak mencukupi biayanya. Dan ini menurut saya persoalan serius di Bengkulu. Coba nanti Pak Dirjen Haji kalau bisa komunikasi dengan Pak Gubernur atau para bupati, intinya kan sampai semua kita sudah baik, ternyata ada persoalan keberangkatan dari daerah menuju embarkasi. Nanti orang nggak akan menyalahkan Pemda, tetap Kementerian Agama yang dituding gitu loh. Nah, ini kita tidak mau, sehingga informasi ini menurut saya layak untuk ditindaklanjuti. Nah, oleh karena itu mungkin tahun depan, walaupun embarkasi tetap gabung dengan Sumatera Barat, lagi diusahakan oleh Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan menambah landasan pacu pesawat dan sebagainya. Kami tetap mengusulkan dari 2 tahun yang lalu, kalau bisa ya jamaah haji Bengkulu itu berangkatnya dari Bengkulu, Gusmen, ya tentu dengan penerbangan langsung ke Mekah atau Madinah. Nah, itu juga untuk mengurangi beban Pemda yang memang dalam undang-undang dibebankan ke Pemda untuk mengangkut jamaah haji dari daerah menuju embarkasi. Nah, yang lainnya saya kira dari usulan tambahan kota tadi sudah jelas ada 8.000 haji reguler. Ya, kami berharap juga ini terserap 100%. Jadi kalau tadi senior saya Kiai Haji Hidayat Nur Wahid mengatakan 18.000 harusnya, ya mungkin karena kemarin enggak kita pakai akhirnya dikurangi, Pak. Nah, insya Allah kalau kita pakai semua nanti tahun depan bertambah tambahannya mungkin ya. Nah, oleh karena itu kita berharap ini tidak ada yang tidak terpakai. Skenarionya memakai nomor urut atau yang lainnya, saya kira ini Gusmen terserah gimana, yang penting terpakai ini Gusmen. Jadi tidak lagi nanti ini mungkin kalau semua terpakai tahun depan kita bisa minta lebih. Nah, jadi mau nomor urut atau ada untuk pendamping lansia
atau yang lansianya, itu skenario saya kira Kementerian Agama yang lebih paham, tapi kami minta ini tidak ada yang tidak terpakai. Nah, kemudian yang lain di poin 2 dan 3, usulan tambahan terhadap biaya, kalau yang poin 2 ini saya kira fokus ke 8.000, itu memang layak untuk kita ambilkan dari nilai manfaat, karena kalau dibebankan semua ke jamaah haji itu tidak akan sanggup. Nah, kemudian poin yang ketiga, saya kira ini kelihatannya sudah berlangsung diproses oleh Kementerian Agama, maka terdapat selisih karena kita ada tafsir yang berbeda waktu lunas tundah dulu gitu Pak Dirjen. Maka bagi fraksi PAN sebenarnya poin 2 dan poin 3 sama pentingnya, sehingga proses perjalanan ibadah haji dari awal sampai akhir itu tidak ada kendala. Maka kami bersepakat dari fraksi PAN, poin dan 2 dan 3 ini menjadi kesepakatan kita pada forum hari ini, sehingga tanggal 24 itu insya Allah tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal kita untuk persiapan secara teknis maupun non teknis. Saya kira itu dari kami, Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yandri, Pak Ketua. Jadi menyangkut embarkasi ini kan bukan hanya Bengkulu ke Padang, yang jauh ya. Kalau di timur itu Papua ke Makassar itu jauh. Ya udahlah. Saya kira sudah cukup ya, kita kasih kesempatan dulu. Mungkin gini, kalau bisa sih kita selesaikan dulu. Nanti kalau tambahan bisa ya? Bisa ya? Nanti tambahannya ya. Maka bos ya. Oke, silakan Pak Menteri. Terima kasih Ketua. Pimpinan belum nih? Mohon maaf Pak. Ini lansia, mandiri. Saya persilakan dulu Pak Aceh atau Pak Mawadi. Pak Ketua, biarlah sedikit dulu, 1-2 orang lagi ditambah baru pimpinan. Karena masih ada aspirasi ini yang kita mau sampaikan juga. Ya. Tapi haji ya, Mas? Ya haji, terkait ini. Oke lah, nggak apa-apa, soalnya tetangga dapil Pak. Udah. Ya, karena ini aspirasi. Nanti kita ditanya juga konstituen kita di Sulawesi Selatan, kenapa tidak sampaikan ini. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan komisi, wakil ketua dan anggota komisi, dan menteri dan seluruh jajarannya. Saya hanya mau menyampaikan aspirasi yang terkait dengan penambahan 8.000 tadi yang disampaikan Gusmen. Adapun tadi dari juru bicara fraksi PDI sudah menyetujui, dan kami hanya mau menyampaikan aspirasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 bahwa untuk penentuan kota 8.000 itu pasal, kalau saya tidak salah, Undang-Undang Nomor 8 pasal 13, Menteri yang mengatur, ada 2 item di situ, provinsi jumlah penduduk Muslim, ya satu situ. Yang kedua, provinsi jumlah daftar tunggu yang banyak, ya daftar tunggu yang jamaah haji yang banyak. Dan kita tahu bahwa Sulawesi Selatan merupakan jumlah daftar tunggu yang paling banyak di seluruh Indonesia. Ya, 47 tahun dan ada 40. Jadi olehnya itu saya minta pada saat pembagian 8.000 itu ya diprioritaskanlah jumlah provinsi yang paling terbanyak daftar tunggunya, termasuk Sulawesi Selatan. Itu yang poin yang saya mau sampaikan hari ini. Kalau toh ada jamaah haji yang tidak terserap lagi tadi itu, yang sekian banyak itu dibawa semualah ke Sulawesi Selatan, karena jumlahnya cukup banyak di Sulawesi Selatan yang siap untuk berangkat jamaah haji. Saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Samsuniang. Kalau saya setuju itu. Di Sulsel itu udah menganga Pak, tinggal menunggu kapan dioper ke sana. Selanjutnya Ibu. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 8, Gusmen beserta seluruh jajarannya. Taqabbalallahu wa minkum. Saya menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh tadi dari fraksi Golkar sudah menyampaikan persetujuannya untuk penambahan yang 8.000. Hanya saja sebagai sebagai aspirasi
yang mana pada saat kita melaksanakan mengisi manasik itu beberapa disampaikan oleh para jamaah. Satu, pada saat jamaah menanyakan apabila hemodialisa jamaah yang mempunyai penyakit itu sampai sekarang ketentuan Permenkesnya belum hadir. Mereka minta untuk segera ada SK sehingga lebih memantapkan. Yang kedua, persoalan itu jika jamaah siap membiayai untuk dirinya sendiri, apakah itu tidak boleh? Ya, kalau dulu karena saya menyampaikan, sebab kalau itu ditanggung oleh negara akan memberatkan anggaran dan terlalu lama, sehingga jamaah menanyakan apakah jika jamaah itu menanggung sendiri itu diizinkan atau tidak. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan progres penyiapan layanan ini kan untuk kontrak penerbangan telah selesai dilaksanakan, termasuk akomodasi, konsumsi dan transformasi di Mekah dan Madinah. Sementara kita belum menyetujui Bapak 100% ini untuk yang lalu ataukah persiapan yang 8.000? Karena yang 8.000 kalau sudah disiapkan atau belum, di sininya kan belum dicantumkan. Jadi ini apakah termasuk yang penambahan atau belum? Jadi prinsipnya hanya itu saja saya kira untuk tambahannya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup. Selanjutnya pimpinan ya. Pada prinsipnya sih kalau saya tambahan ini kan pada akhirnya nanti menyesuaikan dengan keputusan rapat kita kemarin terkait masalah anggaran, kan tinggal menyesuaikan. Nah, selanjutnya saya persilakan ke Pak Marwan mungkin dulu, Ketua Panja. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Gusmen, beserta jajaran, para pimpinan dan para anggota. Ada dua hal rapat kita hari ini. Satu, evaluasi persiapan. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Menteri menggembirakan buat kita. Baik itu pemisahan, aspek layanan, saya kira sudah mendekati. Kalaupun masih ada tersisa, dalam catatan Pak Menteri tadi ada 1.035 jamaah yang belum melunasi. Saran saya kalau sudah sampai di titik kesepakatan kita bahwa per tanggal sekian tidak melunasi, kita harus melangkah berikutnya. Kalau menunggu, mungkin saja itu akan merusak agenda kita. Maka harus diputuskan melangkah berikutnya. Saya kira kalau dalam hal persiapan, tinggal itu yang agak mengganggu. Yang lain, baik penyediaan penerbangan, akomodasi, konsumsi, kelihatannya sudah tidak ada persoalan. Yang kedua, alhamdulillah, ada tambahan 8.000 jamaah. Kalau mendengar para anggota aspirasi dapilnya ini, bahkan 8.000 itu mau ditarik ke semua Sulawesi Selatan. Pak Samsuniang itu. Itu ke Nur Wahid malah minta 18.000 Gusmen. Coba, itu pertanda kita seberapapun sebetulnya kita mau ini tambahan jamaah. Karena begitu panjang antrian kita, dan begitu banyak yang antri untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu prinsipnya 8.000 ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tinggal bagaimana cara melaksanakan pemberangkatan 8.000 ini terkait dengan pertanyaan Bu Endang tadi itu, apakah persiapan yang disebutkan oleh Menteri tadi ini sudah selesai termasuk 8.000? Tentunya belum. Karena 8.000 belum kita terima. Maka karena itu kita akan bekerja panjang lagi, termasuk kita nanti akan bicara dengan BPKH. Artinya saya kira rapat kita pada hari ini, permintaan atau kesempatan mendapatkan kuota tambahan 8.000 ini kita terima. Itu dulu prinsipnya raker pada hari ini. Bagaimana cara memberangkatkan
8.000 ini teknisnya kita harus bicara dengan BPKH. Sementara ada dua poin tadi kebutuhan biaya yang untuk 8.000, kemudian ada selisih salah hitung yang lunas tunda 2022 dengan lunas tunda 2020, ternyata tidak ada itu yang lunas tunda 2022. Lunas tunda 2022 itu ternyata dicadangkan dari 2020 juga. Oleh karena itu konsekuensinya ada tambahan. Kalau yang poin 3 ini sebetulnya kita sudah ada keputusan. Tidak ada persoalan, menyesuaikan saja dengan angka-angka jamaah kita yang muncul menjadi tanggung jawab kita. Kalau begitu tinggal yang poin kedua, kebutuhan yang 8.000. Kalau dikalikan 39.172.000 lebih itu akan akumulasinya 311 miliar lebih yang akan kita pakai. Kalau ini diakumulasikan nanti Pak Menteri antara salah hitung jamaah tunda itu yang 232 ditambah dengan 313 itu sudah melebihi 0,5 triliun. Oleh karena itu kita butuh bicara dengan BPKH ketersediaan anggaran subsidi atau tidak. Maka keputusan kita nanti apakah ini bisa dimanfaatkan tanpa adanya subsidi nilai manfaat atau tidak, nanti kita lihat keputusannya. Tapi prinsipnya jamaah 8.000 ini tetap kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut persiapan saya lihat, saya kira tidak ada masalah. Karena jamaah cadangan sebanyak 21.000 sudah menunggu. Jamaah cadangan yang disiapkan bagi jamaah yang berkenan untuk sewaktu-waktu ada kesempatan untuk diberangkatkan. Tetapi apakah kita punya cadangan anggaran? Kalau melihat yang kemarin itu sebetulnya sangat agak sempit. Maka prinsip inilah nanti kita carikan jalannya seperti apa. Tapi prinsipnya 8.000 kuota ini jangan menjadi sia-sia, tetap kita pakai dan kita manfaatkan dengan baik sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan. Kami kira ini dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan. Selanjutnya Pak Aceh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, para anggota, Gus Menteri dan seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertama, tentu saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama yang telah mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun ini, dan tadi dilaporkan bahwa hanya tinggal 1.035 dari jumlah kuota yang tersisa 1.035 untuk reguler ini. Walaupun memang ini memerlukan tambahan waktu untuk pendaftaran untuk bisa memastikan apakah kuota tersebut terpenuhi atau tidak begitu. Tapi intinya sebelum kita bicara soal 8.000 tambahan tersebut, tentu yang harus kita evaluasi pertama kali adalah jumlah serapan kuota reguler yang memang seharusnya habis tuntas, karena kita tidak mungkin bicara soal tambahan kalau yang regulernya belum selesai, belum diselesaikan secara tuntas. Nah, yang menjadi titik kritis saya adalah bahwa sepanjang proses pembahasan yang dilakukan oleh kita terkait dengan BPIH hingga saat ini, kerap kali kita muncul membaca di berbagai media, dan tim kami melakukan media tracking terhadap proses terutama pendaftaran pelunasan ini. Misalnya kami menyebut beberapa contoh, ada beberapa calon jemaah haji mengundurkan diri yang seharusnya dia melakukan pelunasan gitu.
Saya kira itu penting sekali untuk dievaluasi, untuk tahu mengapa dia mengundurkan diri. Karena ini menyangkut nanti kemudian kebijakan yang akan diambil oleh kita terkait dengan nanti tambahannya. Kalau kasusnya, ya, ini saya memberikan saran ya. Kalau kasusnya mengundurkan diri karena dia tidak diberikan kesempatan karena pendampingnya tidak bisa berangkat, maka apakah kemungkinan yang bersangkutan bisa dihidupkan kembali untuk bisa diberangkatkan? Tadi kan kita mendengar usulan dari beberapa anggota, ya, bahwa kita memberikan kesempatan tambahan ini untuk pendamping bagi yang lansia yang tidak berangkat, yang tidak. Jadi misalnya saya lansia, tapi karena saya lansia sendiri tanpa pendamping, akhirnya saya mengundurkan diri untuk tidak berangkat. Nah, kasus di mana para calon jemaah haji yang mengundurkan diri akibat dari dia harus berangkat sendiri tanpa pendamping, tetapi kalau kemudian kita berikan sebuah kebijakan bahwa untuk tambahan ini diberikan bagi para pendamping lansia, apakah yang sudah mengundurkan diri ini diperbolehkan kembali untuk dihidupkan, di-on-kan lagi atau tidak? Ini penting untuk menjawab ada beberapa yang melaporkan kepada kami nggak bisa berangkat sendiri kalau tanpa pendamping. Ya, ini sengaja saya angkat supaya menyangkut nanti dari evaluasi yang kita lakukan terhadap jumlah jemaah yang 221.000 ini berimplikasi terhadap kebijakan nanti yang kita tambahan 8.000. Ya, karena itu seperti yang saya katakan tadi, ya, terkait dengan beberapa kasus pengunduran diri, saya ambil contoh, bisa di searching di Google, di media tracking yang kita lakukan. Misalnya ada 44 orang di Pamekasan mengundurkan diri, itu harus di tracking, itu apa penyebabnya. Atau misalnya ada 19 orang di Salatiga mengundurkan diri, apa penyebabnya. Ada 90 orang di Tasikmalaya mengundurkan diri, itu harus dicek apa penyebabnya. Apakah disebabkan karena misalnya dia tidak bisa berangkat tanpa pendamping atau apa? Ya, ini penting untuk kita angkat, dan banyak saya kira kasus-kasus seperti ini yang penting untuk direspon oleh kita, karena sebuah kebijakan tentu harus berangkat dari situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, karena itu Gus Menteri, saya tentu sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, saya mengapresiasi, tapi tentu data ini tidak boleh kering, harus dilihat juga mengapa orang nggak jadi berangkat, tidak jadi berangkatnya itu disebabkan apa. Nah, lalu kalau kita misalnya membuat kebijakan untuk usulan tambahan diperuntukkan bagi para pendamping, apakah diperbolehkan yang bersangkutan untuk on kembali sebagai calon jemaah haji atau tidak? Nah, saya kira pertama itu yang harus menjadi klarifikasi kita. Yang kedua, dan kita juga tidak bisa menganggap bahwa orang mengundurkan diri itu urusan dia gitu. Saya kira kita tidak dalam posisi itu untuk bisa memperlakukan sebuah kebijakan bagi masyarakat. Yang kedua, tentu tadi disampaikan oleh semua pihak, saya kira saya juga menyampaikan di berbagai kesempatan, tentu tambahan 8.000 ini melegakan kita semua. Ya, kita semua merasa bahwa walaupun 8.000, ya, kasus ini kan sebetulnya bukan hanya sekarang. Tahun 2019 yang lalu kita pernah mendapatkan tambahan 10.000 dan dengan cepat Kementerian Agama dengan Komisi 8 melakukan rapat seperti ini. Nah, yang menjadi titik poin penting sebetulnya adalah bagi kita
8.000 ini diperuntukkan untuk siapa? Nah, saya ingin ini berbasis kepada evaluasi kita terhadap jamaah yang reguler. Gitu. Supaya apa? Supaya nyambung gitu antara evaluasi yang dilakukan dengan bagaimana penggunaan yang 8.000 ini. Nah, karena itu tentu saya setuju dengan teman-teman, ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa, ya. Apalagi yang diusulkan oleh Kementerian Agama, saya setuju Gusmen, bahwa ini semaksimal mungkin harus kita manfaatkan untuk haji reguler, ya. Dan menurut ketentuan undang-undang, walaupun itu menjadi kewenangan Kementerian Agama, tapi bisa juga dipergunakan untuk haji khusus sesuai dengan kuota 8%. Namun di dalam aturan undang-undang juga Kementerian Agama punya kewenangan untuk mengalokasikan dan memprioritaskan terhadap lansia menurut undang-undang. Maka seperti yang saya sampaikan juga dalam berbagai kesempatan, mungkin lebih bagus kita prioritaskan untuk lansia, beserta tentu dengan pendamping lansia gitu. Cuma problemnya adalah apakah mereka punya kesiapan istitoah secara finansial atau tidak untuk membayarnya. Kalau tidak, bagaimana? Apakah tetap menggunakan pendekatan prioritas lansia dengan urut kacang atau bagaimana? Ini saya kira hal yang mungkin saya kira perlu didalami lebih lanjut. Ya, jadi karena itu Gus Menteri, seperti yang dikatakan oleh teman-teman, prinsipnya kita sangat setuju ini segera dimanfaatkan. Tentu soal pemanfaatan ini juga tergantung dari ketersediaan uang yang dikelola oleh BPKH, dan kami di pimpinan telah mengagendakan untuk pembahasan dengan BPKH ini hari Senin. Ya, kenapa hari Senin? Karena nggak ada waktu lagi. Besok kita libur, hari Jumat ada rapat paripurna. Ribut Gus. Inilah Gus Menteri udah lupa sama hari ini. Ya. Saking semangatnya kerja jadi lupa sama libur. Gitu. Jadi kita baru hari Senin bisa rapat kembali. Jadi karena itu prinsipnya kita setuju, dan soal pengaturan kewenangan Pak Menteri, tetapi tentu karena ini menyangkut dengan anggaran yang membutuhkan persetujuan dari Komisi 8, kita harus rapat kembali dengan BPKH untuk bisa memastikan. Dan kami kemarin mendapatkan surat yang ditandatangani oleh Gusmen bahwa jumlah kebutuhannya sebesar 313. Ya, tentu ini juga harus kita pastikan dulu ke BPKH. Saya kira demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceh. Selanjutnya Ibu Diah. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita belum pernah membahas mengenai kebijakan pengaturan kuota. Dan kita kan melihat pengaturan kuota tuh kalau nggak salah dalam format anggaran tuh jemaah lunas tunda dan jemaah reguler. Nah, di situ kemudian kita ngeliat kuotanya, kalau saya ya melogikakannya, oh yang sudah dianggarkan. Nah, makanya kemudian kita lupa membahas kuota prioritas lansia dalam konteks anggaran. Nah, tiba-tiba ada kebijakan lansia nih yang ditetapkan dalam penetapan kuota, sedangkan kita membahas anggaran tidak mereferensikan kuota lansia gitu. Jadi saya yakin nih anggarannya pasti nggak lurus lagi gitu, karena ada penyesuaian dengan prioritas lansia setelah penetapan anggaran. Jadi saya kepikirnya tuh, oh ya lunas tunda 2020, 2022 dan yang jemaah yang tahun ini gitu. Nah, kebijakan ini tentu kita ingin tahu. Ini sifatnya yang lebih eksplor ya, karena ini pertemuan awal, kita ingin tahu bagaimana kemudian pengaturan distribusi kuota itu yang tahun ini. Lalu kedua, kuota tambahan itu di pasal 9 ditetapkan berdasarkan peraturan menteri.
Nah, saya yakin ini jangan sampai lupa, kita yang normatif dulu aja. Peraturan menterinya bagaimana? Karena ini kan ruangnya di Kementerian Agama. Perencanaan juga pasti di Kementerian Agama gitu, mengatur tambahan 8.000 ini bagaimana? Ada tadi teman-teman usulkan lansia lagi atau yang daftar tunggunya lebih dari 30-40 tahun berdasarkan keseimbangan daerah, menyangkut kuota yang juga sudah kita dengar Pak Menteri juga sudah menyusun satu pendekatan kuota berkeadilan antar daerah yang belum bisa kita jalankan tahun ini. Lalu pendamping lansia. Nah, kalau di beberapa kanwil kita dengar masukannya banyak yang nggak bisa berangkat karena pendampingnya nggak berangkat. Nah, ini saya yakin manusiawi ya, nggak semua orang nyaman pasti, ya kan, karena ini kan orang tua di atas 90 tahun, di atas 80 tahun, biasanya daftar antri anaknya atau pendampingnya juga nomornya sama. Nah, ini yang juga jadi apa? Jadi nggak nyambung, tiba-tiba pendampingnya nggak berangkat, jadi bingung lagi kan gitu. Nah, ini apakah salah satu usulan pendamping lansia dimasukkan gitu, di-add ke dalam kuota tambahan yang kemarin lansianya sudah masuk. Nah, jadi ini sifatnya menurut saya kita butuh penjelasan, explore. Pertama, kebijakan yang kemarin bagaimana, lalu penyesuaian anggarannya bagaimana, dan kedua, permen yang disusun sekarang kira-kira manajemen tambahan kuota ini bagaimana. Nah, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Diah. Saya kira memang masalah lansia ini perlu menjadi perhatian khusus ya. Cuma kan persoalannya kalau untuk kuota tambahan ini kita buka ruang untuk pendamping, itu kan nanti menimbulkan masalah ketidakadilan karena jemaah reguler periode pertama ini kan tidak ada pendamping kan, itu. Oh iya, izin satu lagi Pak Ketua. Iya. Ya, izin saya tambahan satu lagi, ini penting juga menyangkut TPHD, petugas haji daerah. Itu kita mendapatkan keluhan nggak semua daerah punya anggaran. Nah, sebetulnya yang dianggarkan pusat untuk TPHD ini apa gitu, karena ini nggak ada ya. Oh, berarti diserahkan ke daerah. Nah, kalau gitu kebijakannya menurut saya perlu dimonitor juga gitu. Jangan sampai ada daerah yang punya anggaran, ada yang tidak. Lalu kalau kadang ada yang ikut membayar untuk operasionalnya, nah itu kalau bisa ada standarnya gitu. Ya, terima kasih. Masih cukup? Saya kira itu yang saya garis bawahi tadi menyangkut masalah pendamping lansia itu yang perlu dipikirkan baik-baik. Karena dua hal yang akan terganggu kalau kita buat kebijakan pendamping tambahan. Yang pertama akan mengganggu kuota jemaah haji lain yang sudah antri juga cukup lama. Nah, yang kedua dari sisi asas keadilan itu kan. Mereka-mereka yang sudah berangkat tanpa pendamping. Disampaikan tadi Pak Samsuniang dan saya sendiri mendapati di acara manasik haji banyak sekali itu yang pakai kursi roda, pakai tongkat tanpa pendamping itu kan. Nah, mungkin kedepannya ini yang perlu kita pikirkan baik-baik. Kemudian yang kedua Pak, saya mungkin tambahan saja karena kita semua sudah setuju Pak ya terkait masalah tambahan kuota 8.000 itu. Mungkin tinggal dikomunikasikan dengan BPK menyangkut masalah penganggarannya. Saya hanya mengimbau mungkin perlu kita dorong khususnya Kemenak Kabupaten Kota untuk lebih proaktif Pak. Proaktif mendatangi jamaah yang 8.000 ini. Karena saya ragu jangan sampai para calon jamaah ini justru tidak aktif. Mereka menunggu saja. Nah ini jangan apa waktunya ini kan sangat singkat untuk melakukan pelunasan itu kan. Prinsipnya yang 8.000 ini tentu kita prioritaskan dulu untuk haji reguler gitu ya. Bahwa kemudian nanti masih ada sisanya dan kita dikejar oleh waktu, dan nantilah kita cari solusi-solusi lainnya. Baiklah, saya kira itu tadi beberapa tanggapan dari teman-teman. Selanjutnya saya silakan ke Pak Menteri untuk memberi respon. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terhormat.
Sebelum saya merespon satu persatu secara umum nanti, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas, meskipun belum resmi Pak, karena belum diketok, persetujuan tambahan 8.000 jamaah, karena rapat kita kan tentang itu. Insya Allah segala masukan tadi yang sudah disampaikan oleh para pimpinan dan anggota akan menjadi catatan penting buat pengaturan 8.000 jamaah tambahan. Dan perlu kami informasikan per jam ini alhamdulillah sudah yang mendaftar lunas sudah kelebihan berapa orang tadi? 13 orang Pak dari kuota. Sudah lebih 62, jadi sudah lunas, sudah 100% plus 62 orang Pak. Jadi ini menunjukkan bahwa kawan-kawan kami di daerah kerjanya keras Pak. Jadi tidak perlu diragukan lagi itu Pak. Karena instruksi dari awal memang kami minta seluruh jajaran KUA untuk mendatangi jamaah-jamaah untuk menanyakan satu persatu apakah akan dilunasi atau tidak. Kalau tidak pun kami minta surat pernyataan Pak, tidak akan melunasi. Jadi yang tidak melunasi itu harus membuat surat pernyataan mereka tidak melunasi. Jadi ini saya kira yang menjamin sampai detik ini sudah terlewati lebih dari 100% sudah melakukan pelunasan. Bahkan ketika BSI sempat down, di mana 80% jamaah kami membayarnya lewat BSI Pak. Down 5% yang mengakibatkan kami perpanjang pembayaran ini sampai hari Jumat besok Pak. Jumat besok baru kita tutup, tapi sebelum kita tutup ternyata sudah lebih, alhamdulillah. Artinya kita akan lebih konsentrasi pada ke 8.000 jamaah tambahan ini. Izin pimpinan sedikit nambahin apa yang disampaikan Pak Gusmen. Gimana perkembangan BSI itu Pak? Ya sudah membaik Pak. Sudah katanya sudah mulai bisa lagi. Sudah tidak ada masalah. Terima kasih Pak John. Dan kami artinya penting buat kita untuk memastikan ya kita tahu bahwa BSI kena serangan cyber apa gitu kan ya, sehingga mengganggu stabilitasnya kurang lebih sekitar 5 hari. Ya tentu ini mengganggu juga kepada jamaah haji kita. Tapi oke ya Pak ya. Oke Pak, memang terus terang itu sempat membuat panik kami Pak ketika mohon handphonenya dimatiin dulu Pak Dirjen. Jadi itu sempat membuat panik kami karena ya proses pembayaran itu mendekati penutupan pelunasan, jadi sempat membuat kami deg-degan. Deg-degannya itu melebihi ketika fraksi PKS dulu menolak BPIH Pak. Dan alhamdulillah BSI clear, dan sekarang fraksi PKS pun sudah mendukung dengan bahkan minta tambahan 18.000. Itu luar biasa Pak, dulu tidak menerima tapi sekarang minta tambahan 18.000, itu saya kira biiznillah lah itu Pak. Kira-kira kalau bukan izin Allah nggak mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Yai Hidayat Nur Wahid. Oh iya itu kol jadid ya, setelah kol kodimnya sudah kena. Jadi kalau ada minat jadid, ini ada kol jadid Pak kira-kira. Terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid. Insya Allah kita akan terus berjuang. Tambahan 8.000 ini juga bukan tanpa melalui upaya. Kami sudah berkali-kali berupaya dan melalui dinamika yang cukup lumayan ya menyita waktu dan pikiran, karena dibandul terus gitu kira-kira mau ditambah enggak sampai detik akhir kami perlu laporkan. Kami bersurat kepada Kementerian Haji mencabut permintaan kami terkait dengan tambahan kuota. Jadi saya bersurat ke Kementerian Saudi mencabut permohonan tambahan kuota. Tapi mungkin karena surat itu tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari Menteri Agama, Menteri Haji sana untuk tambahan, dikasih tambahan 8.000. Jadi saya kira memang harus logikanya sebaliknya. Kalau kita minta tambahan, kita tolak dulu kalau di sana itu supaya dikasih tambahan. Nah ini memang itu yang terjadi uniknya di sana itu Pak. Jadi kita minta nggak dijawab-jawab, begitu kita tolak malah dikasih gitu. Jadi itu pola yang mau kita pakai tahun depan insya Allah Pak. Jadi terkait dengan soal kepastian kapan jamaah cadangan berangkat,
insya Allah kalau dengan proses pembayaran sudah melebihi ini, insya Allah berangkat semua nih jamaah cadangan Bu Seli. Dan memang ada beberapa hambatan, termasuk tadi yang disampaikan Bu Seli juga dengan kebijakan 10 tahun baru boleh daftar kembali di KPU. Kami sudah ketemu sebenarnya dengan asosiasi KPU terkait dengan hal ini. Tapi sekali lagi bahwa kita ini kan satu harus berkeadilan, kedua bagaimana menjaga agar antrian ini tidak terlalu panjang dan irasional, Bu. Seperti Malaysia misalnya yang 140 tahun itu kan irasional sudah, tidak mungkin. Nah, kita ingin menjaga itu. Nah, saya kira ini juga perlu kerjasama sebagaimana kami sampaikan ke KPU, agar KPU ini juga melakukan kaderisasi di internal mereka, kaderisasi pembimbing ibadah. Kebetulan saya juga dulu pernah jadi pengurus KPU, Bu, sekarang enggak, Bu, karena sudah jadi menteri enggak boleh. Jadi, dan itu yang kami lakukan waktu dulu mengelola KPU, jadi selalu bergantian gitu. Jadi memang perlu kerjasama banyak pihak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira terkait dengan pengaturan 8.000 jamaah tambahan, kami akan segera melakukan pembahasan begitu nanti disetujui secara resmi Komisi 8 berdasarkan pada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Memang agak rumit kalau dikhususkan kepada lansia, padahal petugasnya hanya bertambah 300. Jadi kuota jamaah ditambah 8.000, petugas ditambah 300. Jadi memang tidak imbang ini. Jadi tidak imbang sehingga kami perlu kerja yang lebih keras lagi untuk membuat skema agar jamaah lansia ini nanti terjamin kenyamanannya dalam melakukan ibadah. Masukan-masukan yang Bapak Ibu sekalian sampaikan tadi menjadi masukan yang sangat penting. Apakah bisa diberikan kepada pendamping lansia gitu yang 8.000 atau bagaimana? Maksudnya Bu? Petugas. Ya, jadi sebagai gambaran Bu, kita itu dapat 4.300 petugas. Sementara petugas kesehatan itu berapa? 60%-nya petugas kesehatan. Jadi kurang lebih berapa tuh? 40% dari 4.500. 2.400-an sekitar itu, dan itu masih dibagi-bagi Bu. Ada yang bertugas di bandara, ada bertugas di Bir Ali, dan memang praktis hanya sedikit. Oleh karena itu dari awal kami sudah meminta kepada Pak Dirjen ini seluruh petugas PPIH itu selain bertugas di pos masing-masing, mereka juga bertugas sebagai pendamping lansia. Sehingga kami latih mereka secara khusus dengan seperti yang kami sampaikan pusat studi lansia di UI itu. Bagaimana memberikan pelayanan dan perawatan kepada lansia. Sekali lagi ini tidak mudah, tetapi ya kami bismillah karena ini amanat ya, mandatori, jadi kami harus laksanakan ini sebisanya. Insya Allah mudah-mudahan tidak akan mengecewakan jamaah. Kemudian terkait dengan suhu panas yang harus diantisipasi. Tahun kemarin saya mencoba Pak Yandri rompi yang dibikin oleh Kemenkes. Rompi ini pendingin dan memang sangat membantu. Rompi pendingin. Problemnya ya tentu yang pertama anggaran. Karena itu yang bisa mengadakan hanya Kementerian Kesehatan. Apakah Kementerian Kesehatan mau mengadakan itu ya kita tidak tahu, dan karena harganya mahal. Dan perlu alat khusus memang seperti kulkas gitu untuk mendinginkan yang ada di dalam jaket, itu ada semacam es itu yang harus didinginkan, dan itu sangat membantu. Di luar itu memang kita agak kesulitan ya, mau pohon nggak ada di sana itu Pak. Musim panas itu pohon juga udah nggak ada, kalau toh ada nggak ada daunnya lagi itu. Ya memang kita hanya mampu memberikan semacam himbauan-himbauan gitu, misalnya pakai kipas angin yang ada airnya itu, atau sering-sering menyemprot dengan air gitu ya, kepala dan badannya.
Dan nanti kami usahakan kalau masih ada anggaran yang mungkin dilakukan refocusing untuk menyediakan peralatan tambahan lah, semacam kipas atau apa gitu untuk membantu para jamaah, terutama yang jamaah lansia. Kemudian terkait dengan jamaah yang dari Bengkulu tidak bisa berangkat sendiri, dari awal sebenarnya kami sudah mengikhtiarkan ini Pak Yandri, tapi memang ada beberapa keterbatasan, terutama soal syarat daerah bisa diberlakukan sebagai embarkasi 11 kloter atau sekitar 4.000 jamaah, sementara Bengkulu belum sampai segitu. Nah, kami akan coba kaji kembali di waktu yang akan datang bagaimana cara membongkar ini, karena terus terang kami juga menginginkan itu Pak, jamaah di mana dia berasal ya dia berangkat dari situ, itu juga keinginan kami. Memang ada beberapa peraturan yang menjadi hambatan gitu. Nah, kemudian terkait dengan jadwal yang belum pasti untuk jamaah di luar kloter awal, sebagaimana Pak Huda tadi tanyakan, ini kan terkait juga banyak hal yang terkait gitu, salah satunya pemvisaan. Jadi kalau semua sudah tervisa, 221.000 jamaah itu sudah tervisa, kita bisa jadwalkan secara akurat gitu ya, tetapi karena kan visa ini kan juga tidak bisa langsung, kecuali visa kita yang bikin sendiri bisa Pak, masalahnya bisa tergantung dengan pihak Saudi, jadi kita tunggu kepastian pemvisaan dulu baru kita bisa menjadwalkan. Nah, kenapa di kloter awal kita bisa jadwalkan dengan pasti ya, karena itu yang kita kejar dulu, kloter awal visa ini selesai, dan visa itu kan harus dilakukan bertahap gitu. Nah, kemudian terkait dengan soal apa tadi Pak Aceh sampaikan, ada soal tambahan waktu tadi saya sampaikan sudah kita tambah sampai hari Jumat besok, tapi faktanya hari ini juga sudah melebihi. Kemudian soal on off jamaah itu tadi Pak, selama jamaah tidak menarik setoran awalnya, dia akan tetap masuk dalam kuota itu. Kalau kebijakannya nanti yang soal 8.000, yang 8.000 tambahan itu kita bisa gunakan untuk jamaah lansia dan pendamping, ini bisa masuk lagi selama dia tidak mencabut setoran awalnya. Kita bisa bikin kebijakan seperti itu. Nah, catatannya itu tidak menarik setoran awal. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan selebihnya saya kira semua masukan saya sudah catat satu persatu tadi, dan sekali lagi terima kasih atas respon dari Bapak Ibu sekalian dan pendampingan serta saran dan kritik yang selalu diberikan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Pak Ketua. Dan apresiasi Pak Ketua, atas keberhasilan tadi menyerap kuota, bahkan sudah lebih ya, sudah lebih 65 orang ya. Nah, itu. Silakan. Pak Menteri, mungkinkah dari tambahan kuota 8.000 ini Pak Menteri juga meminta ke pihak Saudi tambahan petugas juga, bukan bagian dari petugas di 8.000 itu. Jadi kalau ada tambahan jamaah 8.000 berbanding dengan jamaah ini, kita minta tambahan petugas. Jadi kalau itu yang dicuil ya, dengan perbincangan kita tadi itu akan ada pendamping, ada yang lain-lain. Dari kecanggihan Pak Menteri sepertinya bisa ini kita minta tambahan. Terima kasih. Jadi waktu saya minta tambahan petugas itu Pak, kemudian dikasih 300, saya minta lagi Pak, tambahan. Mereka sudah setuju Pak, tapi Dirjen nggak setuju karena nggak ada anggarannya Pak. Jadi ya karena anggarannya nggak cukup, jadi anggaran di PHU ini nggak cukup untuk membackup petugas tambahan yang lebih. Jadi memang problemnya di anggaran. Jadi kalau anggaran kita tersedia, saya kira petugas berapapun kita minta, insya Allah dikasih lah itu Pak. Nanti Bapak ngomong langsung saja lah, itu masalah pokoknya ya. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan Budia yang belum terjawab soal pembagian lansia, kebijakan lansia. Saya kira ini juga penting. Kebijakan lansia ini kami terapkan dengan 5% per daerah Bu, dengan batasan umur tertentu, masing berbeda-beda. Jamaah tertua yang
Gimana ya rumusnya? Menjelaskan. Yang tertua didahulukan, kemudian turun-turun sampai batasnya itu 5% itu tadi, sampai ketemu 5%, jumlah 5%. Nah dari situ kita dapat rata-rata jamaah termuda dari lansia ini itu 80 tahun Bu, termuda dari kebijakan lansia. Tertua 119 tahun Bu, tertua 119 tahun dan termuda 80 tahun. Totalnya 5% Bu, jadi 5% dari total jamaah itu berapa? Izin Ketua. Ya, itu 119 tahun Gus, tapi sangat mandiri itu. Iya, sehat Pak Harun itu namanya. Sepeda ya. masih itu. Iya. Di Pamekasan nggak salah. Ya izin Ketua. Lagi. Sedikit aja. Ya silakan. Ini sedikit aja. Dulu pada zamannya Bapak Profesor Nizar selaku Dirjen, mengenai kebijakan lansia ini dulu pernah dikelompokkan kalau salah. Tahun 2017 apa 2016 gitu. Nah, apakah itu termasuk dulu bagus sekali sistem yang telah dibuat oleh Prof. Nizar pada waktu pengelompokan lansia itu. Saya nggak tahu itu apakah itu berjalan atau tidak. Makasih Pak. Iya Pak John, ini tadi yang disampaikan Pak Nizar saya tanya. Ya memang batas usia dan lama antrian Pak. Oke. Itu sama Pak. Kita juga melakukan kombinasi itu. Penentuan jamaah lansia itu juga dilakukan sama dengan persis yang dulu dilakukan Pak Nizar, karena suhunya memang Pak Nizar Pak. Jadi kami di sini semua murid-muridnya Pak. Urusan haji. Jadi, Terima kasih Prof. Jadi itu dan mohon maaf Pak, ada satu lagi tadi yang terkait dengan apa Pak Aceh juga soal tambahan waktu Pak. Tambahan waktu kami lakukan Jumat, dan setelah Jumat sebagaimana tadi Pak Marwan Dasopang juga sampaikan masuk ke step berikutnya. Tapi kayaknya step berikutnya sudah tidak diperlukan lagi karena sudah lebih Pak. Sudah terpenuhi semua gitu. Jadi tinggal 8.000 jamaah saja kita lakukan persiapannya, fokus itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Ini kita sudah lewat. Apa kita perpanjang atau istirahat dulu? Kesimpulan jalan langsung ya. Jadi yang mau salat silakan ya. Tapi saya tambah dulu. Tambah lagi 15 menit ya. Ini kesimpulan. Itu kembang depan saya nggak bisa ngelihat saya ini. Ini saya udah usulkan ini tapi ditutupi kembang lagi. Ya, lansia mandiri Pak. Saya baca ya. Lansia mandiri dan Jadi draft kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 Rabu 17 Mei 2023. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR dengan Menteri Agama Republik Indonesia membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan pembahasan perubahan BPIH atas penambahan kuota haji tahun 1444 Hijriah 2003 Miladiah. Disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Komisi 8 DPR telah memperoleh penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan adanya tambahan kuota haji reguler tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah berdasarkan sistem e-Hajj pemerintah Arab Saudi sebanyak 8.000 jemaah. 2. Komisi 8 DPR akan melakukan rapat pembahasan lebih lanjut mengenai usulan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai tambahan BPIH yang berasal dari nilai manfaat keuangan haji dan adanya tambahan kuota jemaah haji reguler sebesar 339.436.950 rupiah bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan mendengarkan masukan dari BPKH. Ini kita sudah jadwalkan, nggak salah hari Senin Pak ya.
Komisi 8 DPR RI meminta Menteri Agama untuk menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI diantaranya 1. Mengoptimalkan persiapan penyelenggara ibadah haji khususnya dalam mengatasi permasalahan pelunasan biaya perjalanan haji (BP), perekaman biometrik, pendistribusian koper jamaah, penyelesaian dokumen, persiapan di Arab Saudi, dan masalah teknis lainnya sehingga kuota haji dapat terserap secara penuh. Ini untuk tambahan gayanya nih, karena untuk periode pertama udah lebih. B. Melakukan pendataan terhadap jemaah haji yang membatalkan keberangkatannya, terutama dalam merumuskan kebijakan pengalokasian tambahan kuota haji reguler. C. Agar tambahan kuota haji dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Merumuskan kebijakan dalam mengantisipasi cuaca ekstrim di Arab Saudi. E. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait pengaturan kebijakan bagi jemaah dengan hemodialisa atau keharusan cuci darah rutin. Ini gimana ini? Ini mungkin ada yang mau dimasukkan, dievaluasi, silakan. Izin Ketua. Ya, sedikit saja Bapak, karena tadi Bu Seli, Pak Aceh juga sudah menyampaikan terkait jamaah haji lansia yang menurut saya juga harus mendapatkan perhatian. Sehingga di dalam kesimpulan rapat ini ada ketentuan mengenai bagaimana pada pelaksanaannya nanti jamaah haji yang lansia juga mendapatkan pendampingan dari para petugas haji secara lebih baik dan maksimal. Karena dalam situasi yang cuaca juga sangat ekstrim, tentu sangat berbeda situasinya, maka perlu ada ketentuan di sini agar ke depan dari Kemenak juga mempertimbangkan termasuk dari PHU kemungkinan-kemungkinan untuk adanya tambahan yang ideal bagi petugas haji untuk bisa mencari rasio terbaik menurut ketentuan kesehatan misalnya untuk pendampingan terhadap para lansia. Jadi untuk kebijakan ke depannya. Begitu Pak. Tapi catatan di sini penting untuk kita memberikan kesejahteraan lansia yang akan menunaikan ibadah haji. Terima kasih. Saya boleh langsung respon Pak Ketua. Pak Menteri dulu. Ya, terkait dengan kewajiban haji lansia, saya kira kan sudah diputuskan di rapat kita yang lalu gitu. Betul. Ya, tidak perlu ada pengulangan menurut saya. Tapi kalau jumlah ini given Bu yang jadi masalah itu. Pemberian. Jumlah ini given dari sana. Jadi kita ini tinggal terima, kalau kurang tinggal minta gitu. Nah proses minta ini memang perlu waktu dan perlu effort lah kira-kira begitu. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa jumlah petugas kita itu, kita tidak bisa menentukan. Karena mereka yang suka-suka mereka lah, kira-kira begitu Bu. Makasih Pak Yandri. Izin. Saya poin kedua, Ketua. Jadi kalau boleh usul saya, Komisi 8 DPR RI dapat memahami dan akan melakukan rapat pembahasan. Jadi kita dari penjelasan Menteri Agama sekarang ini dapat memahami bahwa ada tambahan dan perlu biaya, kira-kira begitu. Oleh karena itu perlu melakukan rapat pembahasan secara khusus dengan Dirjen Haji dan BPKH. Kemudian poin angkanya itu, kalau di sini kan di poin kedua itu dicantumkan 313 miliar. Saya ingin tanya aja ke Pak Menteri Agama, apakah tidak dicantumkannya 232 miliar terhadap selisih lunas tunda itu mengganggu enggak? Atau ada hambatan enggak dengan BPKH gitu? Kalau misalkan tidak dicantumkan di sini tidak mengganggu, ya saya kira SOK aja, tidak masalah. Tapi bila mana tidak dicantumkan itu menjadi kendala BPKH untuk mengeluarkan, ya mungkin itu salah satu juga yang harus kita bahas bersama BPKH di hari Senin itu Pak Ketua. Jadi itu mungkin pencermatan saya terhadap poin 2. Jadi kita dapat memahami. Kemudian angka yang disusun oleh Menteri Agama kan kalau di draft kesimpulan hanya satu angka yang dicantumkan terhadap
penambahan biaya akibat dari penambahan kuota 8.000. Nah, terhadap selisih lunas tunda itu kan ada juga usul, apakah itu mengganggu tidak kalau misalkan perlu dibahas sama BPKH, ya mungkin perlu dicantumkan. Itu mungkin yang perlu saya cermati. Terima kasih. Untuk poin itu Pak Ketua sudah kita bahas pada raker kemarin. Ya enggak ada masalah karena sudah jalan kan, sudah jalan. Ketua, Pak Ketua. Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Gusmen. Tadi saya di nomor 1 Pak, di situ hanya menyampaikan informasi tentang kita mendapatkan penjelasan dari Gusmen terkait dengan penyelenggaraan pribadi dan berdasarkan sistem e-Hajj, pemerintah Saudi Arabia menambahkan kuota 8.000 jamaah. Menurut saya perlu ada penegasan di sini bahwa Komisi 8 mendukung dan menyetujui adanya penambahan kuota 8.000 jamaah itu. Jadi ini saya kira penting, penegasan ini penting. Dan bahkan perlu ditambahkan juga agar ke depan mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota lebih dari 8.000 gitu. Berapapun jumlahnya nanti akan, apakah dengan madhabnya Gusmen tadi nolak dulu baru kemudian dapat, nah itu toriko saja, kita toriko hamil madah gitu Pak. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahwa kita Komisi 8 menyetujui menerima tambahan kuota 8.000 itu satu. Nomor 2 di poin 3 menerima tambahan kuota dan mengusulkan agar tahun yang akan datang mendapatkan tambahan yang lebih dari 8.000. Berikutnya di nomor 3 poin C Bapak, itu ada ungkapan agar tambahan kuota haji dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan para lansia dan pendamping lansia. Begitu. Terima kasih Pak. Jadi mengutamakan lansia dan pendamping lansia. Tadi kan sudah. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan. Untuk yang nomor 2, apa yang disampaikan oleh Pak Yandri mengenai lunas tunda yang tahun 2020 sebesar sekian. Iya. Sudah selesai itu kita bahas itu. Iya, maksudnya itu sebaiknya lebih soft kalau itu dicantumkan. Sudah raker yang lalu Bu. Iya. Bukannya belum. Oke, kalau sudah dibahas di raker yang lalu. Yang penting nggak ada persoalan, dicantumkan atau tidak dicantumkan bagi saya nggak persoalan. Yang penting tidak ada persoalan di pelaksanaannya itu loh. Nggak ada Ketua sampai sekarang. Saya kira tambahan sudah dimasukkan. Poinnya Pak Yandri tadi menyangkut dapat memahami sudah masuk. Kemudian masalah lansia juga sudah masuk. Selanjutnya kami minta tanggapan dari Pak Menteri Agama sebelum kita akhiri rapat ini. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin poin nomor 2 itu ada tambahan kuota jamaah haji reguler sebesar 313 miliar dan seterusnya. Kami mohon berkenan sebagaimana tadi Pak Marwan Dasupang sampaikan sebenarnya sudah disetujui untuk penambahan penggunaan nilai manfaat sebesar 232 miliar untuk jamaah tunda 2020-2022 itu dimasukkan juga angkanya Pak. Apa kepentingannya? Ini agar nanti dikepres, ini juga tersebutkan jumlah angkanya. Jadi untuk mengawal ini dikepres. Jadi supaya tidak ada cek kosong gitu Pak. Kepres itu ada kepastiannya, angkanya sekian disebutkan. Jadi bukan hanya persetujuan tetapi disebutkan jamaah lunas tunda itu dengan menggunakan nilai manfaat 232 miliar sekian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin 3 huruf E Pak, yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, saya kira ini tidak perlu karena tidak mungkin dilakukan Pak. Tidak mungkin karena jamaah yang memiliki gagal ginjal sehingga harus melakukan hemodialisa rutin tidak mungkin diberangkatkan, dari sini pun tidak akan mungkin diberangkatkan. Kalau toh diberangkatkan, di Saudi tidak ada layanan untuk ini Pak. Bunuh diri. Jadi kasihan jamaahnya justru. Bunuh diri Pak itu kalau jadi Pak. Ini tidak
saya usul untuk di drop saja. Demikian Pak, terima kasih. Terkait usulan Pak Menteri tadi, poin ketiga ya, menyangkut masalah selisih apa yang kemarin ya, terdapat selisih jumlah jemaah kuota daftar tunggu. Kan sebenarnya dari raker kemarin kita anggap sudah selesai Pak. Sudah selesai dan tidak ada masalah sampai hari ini. Tapi kalau memang perlu kami masukkan, ya tentu kami juga pada akhirnya harus konsultasi dengan BPKH. Nah kebetulan kan hari Senin kami konsultasi dengan BPKH, mengundang mereka. Jadi nanti aja sekalian Pak, kita masukkan. Makanya Pak Ketua kalau mau konsultasi sama BPKH, maksudnya dimasukkan aja di situ sebagai landasan rapat Senin. Enggak, hasil raker yang kemarin, kalau memang menimbulkan masalah, kalau BPKH mengatakan nggak ada masalah kan nggak perlu. Oh. Nggak masuk perlu kan? Iya. Jadi gitu ya pimpinannya? Oke. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama dan para anggota Komisi 8 DPR yang telah menyampaikan penjelasan dan tanggapannya. Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini. Semoga menjadi amal ibadah kita untuk kemaslahatan umat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya. Itu maknanya sama. Satu minta petunjuk, satu minta pertolongan. Rapat saya tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat kerja hari ini memiliki nilai yang sangat strategis. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI dalam hal pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah mengalami 3 kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dalam rapat ini ada 2 poin penting yang perlu kita bahas. Yang pertama, dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji, selanjutnya Menteri menetapkan kuota haji tambahan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kedua, ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan Peraturan Menteri. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya Pasal 28 telah mengatur mengenai penetapan dan pengisian kuota haji tambahan. Berdasarkan norma peraturan perundang-undangan tersebut, Komisi 8 DPR RI telah memperoleh informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan surat yang disampaikan kepada Komisi 8 DPR RI sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengenai adanya tambahan kuota jemaah haji reguler yang tercantum dalam sistem e-Hajj pemerintah Arab Saudi, yaitu sebanyak 8.000 jamaah. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa perencanaan ibadah haji reguler diantaranya meliputi penetapan dan pengisian kuota serta penetapan BPIH. Hal penting lainnya adalah berkaitan dengan aspek anggaran komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah disepakati. Apabila tambahan kuota tersebut dialokasikan untuk jemaah haji reguler, tentu akan berimplikasi terhadap penambahan alokasi dana nilai manfaat keuangan haji pada anggaran BPIH. Peningkatan besaran nilai manfaat keuangan haji pada BPIH yang terjadi akibat adanya penambahan kuota tersebut perlu dibahas bersama antara pemerintah dan Komisi 8 DPR RI sesuai dengan amanah pasal 46 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, keberkahan. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, maka kami persilahkan kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentu yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas taufik, rahmat, dan hidayahnya kita semua bisa melaksanakan rapat kerja bersama ini dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dan pembahasan perubahan BPIH atas usulan penambahan kuota haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dengan kondisi sehat walafiat. Dalam kesempatan yang baik ini di penghujung bulan Syawal dan ini rapat pertama kita, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, izinkan saya atas nama pribadi dan sebagai Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak, minal aidin wal faizin. Dan perkenankan pula kami untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang selalu memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja Kementerian Agama, khususnya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Selanjutnya, sesuai dengan agenda rapat hari ini, izinkan kami menyampaikan penjelasan mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dan pembahasan rencana kuota tambahan. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terhormat, terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji, kami melaporkan yang pertama progres pelunasan. Sampai dengan pagi hari ini, jamaah reguler yang berhak lunas sebanyak 178.876 jamaah. Ini mengoreksi dari laporan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dari jumlah 177.032 jamaah. Per jam 10.31 tadi sudah berkurang sehingga sekarang yang belum melunasi tinggal 1.035 jamaah. Sedangkan laporan yang kami sampaikan, ini laporan yang dibuat kemarin, masih tercatat 1.830 jamaah. Dan jamaah cadangan tentu berkurang karena bertambah, mohon maaf, karena sampai pagi hari ini jamaah cadangan sudah tercatat yang melakukan pelunasan 23.258 jamaah, sementara yang kami laporkan masih 21.847 jamaah. Sehingga ini merubah semua laporan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sementara jamaah haji khusus yang telah melakukan pelunasan sebanyak 16.305 jamaah atau 100%. Dan petugas PIHK sebanyak 1.375 sedang dalam proses pelunasan. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, penyelesaian visa sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 kemarin, progres penyelesaian visa kami laporkan sebagai berikut. Yang pertama, request visa sebanyak 10.656, terdiri dari 10.176 jamaah dan 480 petugas. Kemudian selesai di visa sebanyak 9 kloter atau 4.079 jamaah yang terdiri dari 3.611 jamaah dan 460 petugas. Selesai biovisa mencapai 84,6% atau sekitar 172.000 jamaah. Progres penyiapan layanan untuk jamaah haji kloter awal akan masuk asrama haji pada tanggal 23 Mei 2023 dan berangkat ke Saudi esok harinya pada tanggal 24 Mei 2023. Dan kontrak penerbangan telah selesai kami lakukan, kontrak penyediaan akomodasi, konsumsi dan transportasi di Mekah dan Madinah juga sudah mencapai 100%. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terhormat, usulan kuota yang terkait dengan pembahasan usulan kuota tambahan tahun 2023 masa ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data yang tertera pada sistem IHADS pada tanggal 15 Mei 2023, kuota haji Indonesia sebanyak 229.000 orang, terdiri dari jamaah haji reguler sebanyak 211.320 orang
dan jamaah haji khusus sebanyak 17.680 orang. Artinya kuota jamaah haji reguler mendapat kuota tambahan sebanyak 8.000 orang. Kuota tambahan jamaah haji reguler tersebut akan diperuntukkan bagi jamaah haji daftar tunggu nomor urut berikutnya. Yang kedua, untuk memenuhi prinsip keadilan pada jamaah haji, kebutuhan biaya untuk kuota tambahan diambilkan dari nilai manfaat, sehingga kami mengusulkan tambahan biaya sebesar 333.439.950,82 rupiah dengan rincian sudah kami lampirkan. Kemudian yang ketiga, dapat selisih jumlah jamaah haji lunas tunda tahun 2020 dan 2022 dengan jumlah jamaah lunas tunda yang berhak mendapatkan nilai manfaat, sehingga membutuhkan penambahan penggunaan nilai manfaat sebesar 232.914.366.334 rupiah. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dan pembahasan penggunaan kuota tambahan tahun 2023. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat atas perhatian dan dukungannya selama ini kepada pemerintah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi amal dan pengabdian kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang telah menyampaikan pemaparannya terkait dengan perkembangan persiapan pemberangkatan jemaah haji, termasuk dengan informasi terkait masalah kuota tambahan. Selanjutnya saya akan buka tanggapan atau tanya jawab dari anggota dan pimpinan. Yang pertama saya persilakan kepada fraksi PDIP dulu ya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh jajaran Komisi 8, Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian Agama, taqabbalallah minna wa minkum, syamanasyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Menteri kepada kami semua, karena memang ini yang kita tunggu-tunggu, dan terima kasih pula atas segala layanan yang sudah diberikan Kementerian Agama kepada para jamaah yang akan berangkat pada tanggal 1444 Hijriah yang akan datang. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan bersama Kementerian Agama, salah satunya bimbingan manasik massal, dan tentu saja juga ini menjadi catatan kami bagaimana kita harus meningkatkan juga pelayanan kepada para jamaah. Dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kementerian Agama, intinya fraksi PDI Perjuangan tidak keberatan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Agama. Tetapi khusus terkait dengan tambahan kuota yang memang sudah tampil di dalam e-hajj, mungkin perlu ada kesepakatan antara Komisi 8 bersama Kementerian Agama. Karena berdasarkan hasil temuan di lapangan, kita masih mendapatkan temuan yang sangat membuat kita harus berpikir ulang terhadap nasib para lansia yang memang membutuhkan pendampingan. Khususnya adalah lansia-lansia yang memang membutuhkan pendampingan khusus dan berkebutuhan khusus. Sehingga saran kami dari fraksi PDI Perjuangan, apabila diizinkan dan kita putuskan bersama-sama, sebaiknya kuota yang 8.000 yang memang diberikan, kita berikan kepada pendamping lansia memang membutuhkan pendampingan khusus, terutama yang berkebutuhan. Jadi ada lansia berkebutuhan khusus, kemudian lansia yang memang membutuhkan pendampingan khusus. Jadi lansia difabel dan lansia yang membutuhkan pendampingan. Artinya ini ada dua kategori yang berbeda. Nah, di luar itu kami juga melihat bahwa ada cadangan jamaah. Nah, khusus untuk cadangan jamaah ini kami membutuhkan penjelasan dari Kementerian Agama, karena memang
ini menjadi pertanyaan dari para jamaah yang ada di lapangan. Kira-kira bagaimana nasib mereka? Kapan mereka diberikan kepastian karena mereka sudah melakukan pelunasan. Kemudian yang menjadi catatan berikutnya adalah terkait dengan masalah petugas haji. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Gus Menteri, khususnya mengenai jamaah haji petugas yang memang mendapatkan kategori petugas PIHK sebanyak 1.300 PIHK sebanyak 1.375 yang sedang proses pelunasan. Nah, ini menurut kami juga menjadi catatan menarik karena banyak juga yang membutuhkan penjelasan dari Kementerian Agama, juga termasuk PHD dan pembimbing KBIHU. Karena setelah kita melakukan pendampingan manasik di lapangan, ada kebijakan dengan regulasi yang perlu menjadi perubahan regulasi oleh baik itu DPR termasuk di dalam Pernas, khususnya kepada petugas pembimbing manasik dari KBIHU. Karena aturan yang mengatur tentang 10 tahun ini juga menjadi hambatan buat KBIHU untuk melakukan pendampingan kepada para jamaahnya. Nah, menurut saya juga ini menjadi catatan agar ada fleksibilitas, karena memang kalau secara aturan kita menyalahi juga itu juga menjadi catatan, seolah-olah kita juga menyalahi terhadap regulasi, tetapi kita juga membutuhkan petugas di lapangan. Nah, ini bagaimana cara mengatasi aturan-aturan yang memang akhirnya membelenggu kita. Karena saya melihat PHD dan pembimbing KBIHU yang ada di lapangan ini, mereka juga harus mendampingi para jamaahnya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya tegaskan kepada pimpinan termasuk Kementerian Agama, fraksi PDI Perjuangan tetap memutuskan bahwa kita mengikat terhadap keputusan yang sudah diputuskan kepada hasil rapat-rapat sebelumnya. Tidak lagi membuka dan kepada hasil keputusan yang sebelumnya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deli. Saya kira memang Pak Menteri, lansia ini perlu menjadi perhatian khusus ini. Dan saya menduga salah satu keterlambatan pelunasan itu karena salah satunya faktor usia lansia itu. Mungkin dia akan berangkat tapi tidak akan nyaman kalau tidak ada pendamping. Di satu sisi kalau toh harus berangkat, mungkin bisa jadi anaknya tidak menyetujui untuk dia berangkat. Cuma kan persoalannya kalau kita buka ruang untuk pendamping, maka itu akan mengganggu hak kuota jamaah lain. Itu juga persoalan di situ. Nah, itu menjadi diskusi kami di Komisi 8. Tapi apapun juga ini perlu menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena mulai tahun ini dan tahun-tahun ke depan, saya kira wajah haji Indonesia ini akan didominasi wajah-wajah lansia. Itu perlu menjadi perhatian kita. Kalau lansia mandiri sih nggak ada masalah. Katakanlah kalau kayak saya kan sudah lansia juga, Pak, tapi masih bisa lah mandiri. Tapi kalau yang sudah pakai tongkat, pakai kursi roda, orang berhaji tapi kamu menyusahkan orang, Pak. Jadi ini perlu mungkin ada keberanian dari kita untuk, maaf ini ya, seperti apa kita menyikapi lansia ini. Yang memang sudah tidak lagi istita'a, apakah masih harus diberi kesempatan untuk berhaji. Saya kira perlu menjadi catatan ini dari Ibu Peli tadi. Selanjutnya kita persilakan ke Pak John dari fraksi Golkar. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Rapat hari ini adalah rapat yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena pertama tentu tentang finalisasi masalah haji. Yang kedua tentang adanya kuota tambahan yang sudah dapat dilihat dari IHAJ. Sependapat apa yang disampaikan Ibu Seli tadi, di dalam kami melakukan
ikut manasik di beberapa kabupaten kota di Dapil, kita lihat bahwa wajah-wajah dari calon jamaah haji Indonesia tahun 2023 itu adalah kebanyakan dari lansia. Bahkan saya sempat melakukan kunjungan ke daerahnya Ketua Komisi 8 di Sulawesi Selatan, Kunspik, bahwa lansia yang paling tertua yang ikut calon jemaah haji pada hari ini adalah 109 tahun. Kalau tidak salah ada 2 orang, ya, 2 orang apa 3 orang. Tentu dalam konteks demikian memerlukan suatu perlakuan khusus terhadap yang sudah sangat berumur sedemikian. Kita tidak bisa juga menghilangkan haknya untuk berangkat haji, karena mungkin sudah sekian lama menunggu, sudah puluhan tahun menunggu. Hari ini adalah kesempatannya mereka untuk naik haji. Namun demikian, tentu diperlukan suatu perlakuan khusus, suatu pendampingan khusus terhadap hal yang demikian. Yang kedua, bahwa menarik tagline daripada Kementerian Agama pada hari ini, yaitu Haji Ramah Lansia dan Berkeadilan. Kalau tidak salah demikian bunyinya Pak Menteri, ya. Nah, tentu dengan tagline yang demikian, memang nampaknya Kementerian Agama sudah siap-siap untuk memberangkatkan jamaah-jamaah yang sudah lanjut usia tersebut. Yang kedua berkaitan dengan kuota tambahan. Saya mengajak Kementerian Agama atau meminta kepada Kementerian Agama bahwa kuota tambahan ini kalau bisa kita tujukan kepada apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 8 tadi adalah terhadap lansia yang mandiri. Sebab kita khawatir juga kalau seumpamanya orang yang sudah lanjut usia itu kapan berangkatnya gitu kan ya. Tetapi lansia yang mandiri, lansia yang tidak memerlukan kebutuhan khusus seperti pakai tongkat, pakai kursi roda gitu loh. Mungkin lansia yang berumur sekitar 70 sampai 80 tahun lah yang tidak pakai tongkat atau tidak yang berkursi roda. Yang kedua adalah saya sependapat mungkin adanya calon-calon jemaah haji Indonesia yang belum melunasi itu adalah barangkali adalah dari calon jemaah haji suami istri yang tidak berbarengan berangkat. Misalnya suaminya sudah tercatat, tetapi suaminya belum. Nah, saya juga menyarankan kalau bisa ya, kalau jaraknya tidak terlalu lama, kalau jaraknya antara setahun 2 tahun, apa tidak bisa dibarengkan suami istri ini, sebab yang muhrimnya itu gitu loh. Sebab apa yang kami sampaikan ini terjadi di daerah pemilihan kami gitu loh. Ada suami istri yang bedanya 1 tahun berangkat, minta dibarengkan berangkat, sehingga suami dan istri suami atau istri ragu untuk melunasi. Sebenarnya jatahnya sudah ada suami atau istri itu untuk berangkat, tetapi karena nama suaminya atau nama istrinya tidak ada sebagai calon jemaah haji, maka dia menunda untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk itu apakah memungkinkan kuota tambahan ini diperuntukkan kepada suami istri yang tidak bersamaan itu diarahkan untuk menjadi bersama, tetapi khususnya juga kepada lansia tentunya gitu. Yang selanjutnya, saya menghimbau kepada pimpinan, kepada Kementerian Agama, mengingat antrian yang begitu panjang, ya, Kementerian Agama harus mengoptimalkan, jangan sampai kuota kita itu tidak terpakai.
berapapun jumlahnya kuota itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Ya, jangan sampai ada kuota kita yang tidak terpakai. Ya, bersyukur sekarang kuotanya berjumlah 229.000. Ya, bertambah sebanyak 8.000 dari 221.000. Jangan sampai tidak terpakai. Kasihan karena ada beberapa jamaah yang sudah menunggu sekian lama, ya, yang sudah merindukan menghadap Baitullah, ya. Kalau seumpamanya ada kuota 1.000 atau 2.000 atau berapapun yang tidak terpakai seperti yang sudah-sudah, ya, biasanya antara 1 sampai 1,2% itu ada yang tidak terpakai, Pak Menteri. Jangan sampai tidak terpakai. Kita cari akalnya bagaimana sih itu supaya bisa terpakai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan mengenai jumlah tambahan biaya yang diajukan adalah sebanyak 313.379 juta. Setelah saya bagi dengan 8.000 berarti sekitar 39.172.429 rupiah per jamaah. Ini sama dengan jumlah yang terdahulu yang sudah kita putuskan dalam rapat-rapat terdahulu. Ya Pak Sekjen, Pak Dirjen ya, sama akan jumlahnya, tidak kurang tidak lebih. Kalau dengan demikian, kalau memang betul sama jumlah subsidinya dari BPKH sebanyak yang sudah kita putuskan, saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak menyetujui itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Jadi kuncinya intinya ini, saya kira apapun caranya, kuota ini kita harus serap semaksimal mungkin. Hanya tolong Pak Menteri, saya lihat mungkin teman-teman di kabupaten kota ini, Kemenaknya ini, mungkin harus proaktif Pak, mendatangi alamat-alamat calon jamaah haji ini untuk memastikan berangkat atau tidak. Yang kedua, saya lihat juga jangan sampai memang jamaahnya ini sudah nggak ada. Ada yang sudah meninggal, ada yang jadi TKI, jadi TKW. Jadi mungkin setelah pasca haji itu kita perlu memverifikasi ulang. Karena sudah 2-3 kali dia dapat antrian tidak berangkat. Seperti kemarin maaf ini di Goa itu Pak, ada 20 orang, memang sudah nggak ada orangnya. Di Makassar itu ada 100 orang, memang sudah nggak ada orangnya. Nah sementara terdaftar dalam Siskohat itu. Ini juga mungkin perlu ada verifikasi langsung yang dilakukan oleh Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota untuk proaktif ke bawah. Makasih Pak John. Selanjutnya kita persilakan ke fraksi Gerindra. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 8 dan seluruh anggota DPR dari Komisi 8, yang saya hormati Menteri Agama dan seluruh jajarannya, dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama saya menyampaikan ucapan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan, baik yang disengaja maupun yang tidak kita sengaja. Saya khusus yang menyangkut masalah jamaah haji, saya punya data di rumah nih. Harus saya ngomong di rumah nih. Ada 10 orang yang sudah store haji udah bertahun-tahun. Ada yang 10 tahun malah. Yang 10 tahun ini yang sudah tua. Ya udah 5-6 tahun di atas saya. Saya udah 68, itu berarti 75 tahun mereka itu. Udah 10 tahun menunggu. Belum ada berita sampai sekarang.
Saya udah pegang datanya, insya Allah mudah-mudahan saya akan menghadap menteri atau jajarannya. Semoga mereka tidak ditunda-tunda, kan udah puluhan tahun kasihan. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan kemampuan yang ada pada Komisi 8, saya atas nama Komisi 8, insya Allah saya akan berjuang untuk membela hak-hak daripada masyarakat. Kebetulan saya dari Bima, Pak Menteri. Ya, dari Bima. Jadi sebentar lagi Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terpecah jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Pulau Sumbawa. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Jadi oleh karena itu saya kebetulan satu dari 3 orang anggota dewan yang dari Pulau Sumbawa yang diminta untuk berjuang supaya mereka yang sudah berlama-lama store ini bisa segera berangkat haji. Insya Allah mudah-mudahan. Udah 4 kali ke rumah saya. 4 kali. Saya bilang saya tidak bisa memaksakan diri saya. Ya, karena ini adalah hak daripada Menteri Agama. Ya, cuma saya berjuang. Semoga terketuk hati Bapak Menteri dan seluruh jajarannya supaya ini bisa jalan. Terima kasih. Itu barangkali hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah mendengar dan menyetujui apa yang diharapkan oleh jemaah haji yang sudah puluhan tahun dan bertahun-tahun telah menyetor ONH-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zainul Arifin. Saya kira ini memang menjadi keluhan dan yang banyak disampaikan ke kami, termasuk Bapak, kan, terkait antrian yang begitu panjang ini. Selanjutnya kita persilakan ke fraksi Nasdem ya. Belum hadir. Kalau kita langsung ke fraksi Demokrat, ke Pak Ahmad ya, silakan Pak Ahmad. Oh, setara PKB, mohon maaf ya tadi. PKB dulu. Silakan Pak Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu anggota yang saya hormati, Pak Menteri, Gus Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Irjen, dan semua jajaran. Pertama, masih dalam suasana Syawal, kami menyampaikan mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Semua salah kami selama bergaul, bermitra, mohon maaf lahir dan batin. Saya hanya menambahkan aja Gus Menteri bahwa saya setuju yang disampaikan oleh Pak John tadi, Pak John Kennedy Aziz soal perlu dimaksimalkan tambahan kuota haji ini yang 8.000 kuota. Dan Pak Menteri di sini sudah menyampaikan besaran anggarannya secara pribadi dan secara fraksi kami setuju Pak Menteri. Nah kemudian satu hal aja, memang sama di dapil kami, kebetulan Gus Menteri juga dari dapil kami, banyak keluhan soal lansia yang butuh dampingan, juga ada keluhan juga soal pasangan yang butuh dampingan karena tahunnya berangkat. Nah, saya sebenarnya secara pribadi sudah komunikasi kepada mungkin Pak Ses, Pak Dirjen, saya nanya ini sebenarnya gimana menjawab pertanyaan ini karena banyak sekali pertanyaan itu, dan secara pribadi dijawab bahwa memang secara sistem katanya otomatis kalau misalnya ada yang nggak mampu bayar, nggak mampu melunasi, kemudian sistem itu akan otomatis ketarik ke atas sehingga tidak ada lagi usulan-usulan atau calon jamaah tidak perlu mengusulkan namanya untuk bisa mendampingi atau memajukan, nggak perlu begitu karena otomatis sistemnya berjalan. Tapi mohon nanti dijelaskan secara detail karena ini di forum resmi rapat. Kalau waktu itu kan karena kami ditanya oleh para konstituen sehingga saya harus menjawab saat itu juga, sehingga saya harus nelpon beberapa
orang pejabat di Kementerian Agama. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi keluhan dari para calon jamaah adalah mungkin kloter pertama, Gus Menteri, kloter awal itu sudah pasti berangkatnya tanggal berapa, jam berapa, mereka dikumpulkan di asrama haji. Di kloter-kloter yang pertengahan yang kira-kira berangkatnya tanggal 15, 16, 17 Juni itu sampai sekarang belum ada pemberitahuan. Saya tanya beberapa calon jamaah, kebetulan pada saat reses di bulan akhir Ramadan sama awal Syawal itu kebetulan kami full di Dapil, sehingga para calon jamaah itu menanyakan, Pak, sampai sekarang belum mendapatkan informasi dari Kementerian Agama, kepastian kami itu berangkat kapan. Nah, kemudian komunikasi berjalan terus sampai hari ini kami mau rapat berangkat ke sini juga menanyakan ke mereka apakah sudah ada kepastian kapan berangkatnya. Belum, Pak. Dengar-dengar informasinya kloter 70-an atau 80-an, tapi belum pasti. Kloter pun belum pasti. Berangkat tanggal berapa, dengar-dengar katanya tanggal 17-an, 18-an, tapi belum pasti. Nah, ini kan membuat semacam was-was. Itu yang bagi mereka yang sudah lunas tunda tahun 2020. Itu membuat was-was mereka. Mereka kan mau semacam syukuran walimatus safar, sehingga mereka ingin mendapatkan kepastian, sehingga pada saat walimatus safar nanti akan diumumkan kepada tetangganya, kepada calon jamaah itu untuk memastikan bahwa mereka akan berangkat tanggal ini, mohon doanya dan seterusnya. Nah, itu mohon kepada Menteri Agama dan jajarannya untuk memberikan kepastian kepada calon jamaah haji supaya mereka tidak H2C lah, H2C itu harap cemas. Itu kemudian yang ketiga, ini saya apresiasi yang jamaah yang sudah melunasi itu sebanyak 200.709, berarti sudah atau sekitar 98%,71. Cuman kalau kita menggunakan perbandingan tahun-tahun sebelumnya, tampaknya bulan-bulan puasa itu sudah banyak Pak Menteri yang proses penyelenggaraan haji ini sudah mulai mendekati finishing. Itu di bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya bulan puasa sudah mulai. Nah, ini sudah lewati bulan puasa, bulan Syawal sudah mau akhir, tapi ada beberapa kendala di lapangan. Nah, saya dengar juga ada masalah yang paling soal biometrik yang tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, biometrik itu memang kami sendiri, kebetulan kami juga calon jamaah haji ONH, itu memang nggak cukup. Biometrik itu 1 menit, 2 menit nggak cukup. Ternyata memakan waktu yang cukup lama karena jari kita ini kadang-kadang sudah aus, tidak seperti jari-jarinya anak-anak muda yang bisa cepat ditangkap oleh biometrik. Nah, ini mohon dijelaskan seperti apa sampai mencapai 100% supaya mereka melunasi semua dan keberangkatannya kepastian semacam itinerarinya sudah pasti 100%. Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Huda. Tapi kalau Bapak kloternya udah dapat kan, udah jelas ya? Oh udah. Jangan Pak kalau. Oh, siap, betul. Selanjutnya saya persilakan ke Pak Ahmad dari fraksi Demokrat. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, Pak Menteri beserta seluruh pejabat eselon 1, eselon 2. Pertama kami mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Pak Menteri seluruh jajaran karena masih suasana bulan Syawal. Baik Pak Menteri, kami beberapa kali mengadakan pertemuan di daerah, di dapil seperti apa betul persiapannya. Jadi ada beberapa persoalan. Pertama masalah suntik meningitis itu, Pak. Meningitis itu di daerah itu yang lunas baru mereka disuntik. Nah, kewalahan dinas kesehatannya. Jadi maksudnya kalau ada kebijakan mereka yang kuotanya memang belum pelunasan, tapi kalau bisa mereka diinjeksi dulu, kan sehingga nanti tidak
pas mepet waktunya. Karena seperti di Riau itu kan berangkat tanggal 26 mulai nanti Pak. Jadi ini menjadi persoalan. Kedua, kalau ada penambahan kuota kan 8.000 ini Pak, itu kan berarti ada penambahan nanti meningitis ini. Nah, sedang anggaran mereka itu tidak ada itu, karena seperti contoh Riau 5.037. Jadi mereka menganggarkan 5.037 itu. Seandainya ada tambahan nanti 8.000 itu ke daerah, nah ini anggaran mereka tidak tersedia gitu. Nah mereka tentu perlu kebijakan bagaimana ini persoalan, karena memang persyaratan salah satunya itu harus di meningitis itu gitu. Itu persoalan. Yang kedua yaitu masalah koper. Jadi koper ini sampai hari ini yang akan berangkat yang akan berangkat itu belum terima gitu Pak. Koper. Jadi mereka terdistribusikan koper itu daerah yang terdekat. Ternyata daerah terjauh itu dulu berangkat gitu. Nah, sampai hari ini mereka belum terima koper itu, sehingga dijadi persoalan gitu. Sehingga kita kalau diharapkan tanggal 26 yang berangkat itu sudah sampai kepada calon jemaah haji kita, sehingga tidak jadi persoalan. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, ini kan tadi penambahan 8.000 itu dengan total biaya permintaan 313 miliar lebih. Nah dihitung 3%. Nah bagaimana, apakah sudah termasuk setoran awal mereka yang 25 juta itu, yang cadangan itu kan setoran mereka kan 8.000 itu kan ada setoran awalnya. Nah, kemudian termasuk keuntungan yang 5 juta setiap orang itu. Nah, ini bagaimana perhitungannya, sehingga Kementerian Agama meminta lagi nilai manfaat 313 miliar sekian. Bagaimana yang 25 juta setoran awal mereka itu, apakah sudah termasuk di situ, apa bagaimana, dan keuntungan yang 5 juta. Karena di perincian itu tidak kelihatan gitu yang diuran itu gitu. Jadi minta penjelasan. Seterusnya ini berdasarkan tahun 2022 ini kan ada kuota kita lebih kurang 2.000 yang tidak terpenuhi. Nah saran kami, kalau tidak haji reguler ini untuk memenuhi kuota kita, baik yang tambahan, nah tanpa mengurus keadilan, merasa kita, mana ini kalau kita memperkasih khusus gitu, sehingga alokasi kita itu terpenuhi semuanya. Jadi mungkin ada kebijakan kita ke haji khusus gitu, tapi tanpa maksimal dulu reguler ini gitu, karena mereka sudah antrian sekian tahun gitu ya. Jadi saran kami supaya alokasi ini terpenuhi seluruhnya, ya kan. Jadi mungkin salah satu solusinya kita berikan kepada haji khusus, sehingga alokasi kita total seluruhnya terpenuhi gitu. Nah, ini beberapa kami kira catatan-catatan yang dapat kami berikan. Terima kasih Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Saya kira ya mudah-mudahan yang 8.000 ini semuanya bisa terserap untuk haji reguler ya. Mudah-mudahan ya. Kalau enggak kan tentu ada kebijakan kalau dasar 8% itu dimungkinkan untuk haji khusus gitu kan. Iya. Itulah. Ya, tapi tinggal dilihat regulasinya Pak ya, regulasinya ya. Ya. Oke Pak Ahmad. Selanjutnya saya persilakan Pak Kiai. Akan Pak Kiai. Baik, dari PKS soalnya. Bapak Ketua Komisi 8 dan pimpinan Komisi 8 yang saya hormati, Gusmen, Menteri Agama kita, serta Sekjen, Irjen, dan seluruh jajaran pimpinan Kementerian Agama yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Seperti rekan-rekan semuanya, saya dan kita masih berada di bulan Syawal. Kita masih melanjutkan apa yang dahulu ditradisikan oleh Kiai Haji Wahab Basrullah dengan halal bihalal. Jadi Gusmen mudah-mudahan sekalian juga halal bihalal begitu ya. Maka saya juga menyampaikan
Idukum Mubarak, Idukum Sa'id, selamat berhari raya Idul Fitr. Mohon dimaafkan lahir dan batin, minal faizin wal makbulin, semua yang dikerjakan diterima oleh Allah SWT sebagai ibadah. Yang kedua, saya juga harus sampaikan apresiasi terhadap persiapan dan penyiapan penyelenggaraan haji tahun 2023 ini, 1444 Hijriah, termasuk sesuatu yang pasti sudah dipersiapkan dengan maksimal untuk haji tahun 1444 Hijriah ini adalah kali ini adalah haji yang penuh, ya. 2 tahun tidak terselenggara, tahun kemarin hanya separuh, dan sekarang adalah haji dengan kuota penuh. Tentu memerlukan persiapan yang juga betul-betul penuh. Khawatir kalau sudah 3 tahun kondisinya tidak penuh, kemudian tiba-tiba jadi penuh, ada kekagetan tertentu. Jadi mohon ini betul-betul dipastikan Gusmen agar amanah pengelolaan haji ini akan menjadi berkah untuk Gusmen dan untuk semuanya. Berikutnya juga seperti yang rekan-rekan sudah sampaikan, saya juga mengapresiasi bahwa tahun ini kembali Indonesia mendapatkan tambahan kuota 8.000. Satu hal yang kami apresiasi atas usaha untuk bisa mendapatkan tambahan kuota ini. Sekalipun kami juga perlu dapat informasi, kalau tahun yang lalu kan kuota tambahannya diberi 10.000 kan, tapi kan kita nggak pakai karena kondisi tertentu. Tahun ini kenapa malah jadi kurang 8.000? Mestinya kan kalau tahun lalu nggak dipakai, tahun ini 8.000, mestinya kita dapat 18.000 gitu. Di 10.000 yang lalu 8.000 yang sekarang jadinya 18.000 gitu kan, husnudonnya kan gitu. Kan harus Syawal gitu, selalu naik gitu kan. Ya kan yang lalu kan nggak dipakai gitu. Kalau bisa diusahakan langkah bagusnya gitu kan. Ya. Karena yang daftar tunggu dan semua rekan-rekan menyebutkan tentang daftar tunggu yang berkepanjangan itu memang sangat memerlukan advokasi. Dan kalau bisa diingatkan, ya tahun yang lalu kan mereka sudah menyampaikan usulan begitu ya, dan kita sesungguhnya bisa merealisasikan. Kalau tahun ini kan, kalau tahun yang lalu kan salah satu sebab kita tidak bisa melaksanakan karena terlalu mepet gitu ya. Kalau sekarang relatif barangkali masih ada kemungkinan. Intinya saya ingin menyampaikan tentang penting juga ada upaya untuk memang bisa menanyakan, dan kenapa kok sekarang malah kurang gitu, kenapa tidak minimal sama, syukur-syukur malah yang lalu diakumulasikan pada yang sekarang. Adapun tentang peruntukan kuota tambahan ini Pak Menteri, saya setuju dengan kawan-kawan semuanya bahwa sangat baik bila ini adalah untuk para lansia atau pendamping lansia. Jadi dua komponen, lansia mandiri atau pendamping lansia. Karena ya itu bagian dari upaya kita untuk membantu mereka sesuai dengan tagline, yaitu ramah lansia tapi berkeadilan begitu ya. Berkeadilannya karena ya secara manusiawi umur gitu, sekalipun kita dengan COVID ini kita juga menjadi memahami bahwa yang namanya kematian itu betul-betul takdir. Ada yang masih muda kena COVID meninggal, ada yang sepuh kena COVID sehat gitu. Jadi memang bab mati ini, tapi secara manusiawi yang umurnya lebih lansia ya kemungkinan akan lebih juga mendekati kepada. Nah kalau kemudian mereka bisa kita bantu bisa melaksanakan rukun Islamnya, tentu itu bagian dari amal soleh yang luar biasa. Jadi ini mengadvokasi untuk bagaimana agar para lansia, baik itu yang mandiri maupun yang perlu pendampingan, itu menjadi bagian dari yang diprioritaskan dalam konteks yang 8.000 ini. Adapun terkait dengan subsidi, adapun terkait dengan masalah tambahan kuota biaya untuk kuota tambahan ini, kalau apa yang sudah disampaikan ini ada sesuai dengan yang diputuskan di Komisi 8 yang dulu, maka kami bisa menyetujui juga. Menteri, tentu kami mendoakan agar betul-betul bisa terlaksana amanat haji ini dengan maksimal, sehingga berkahnya akan juga sampai kepada kita semuanya di sini, pada bangsa dan negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buya Hidayat Nur Wahid. Nah yang terakhir ini saya persilakan Praksip. PKB kan udah tadi. Praksipan ya? P3 belum datang nih. Silakan Pak Yandri, mau? Silakan Pak.
Ini kayaknya perlu diselesaikan di belakang, Pak. Pak Yandri, selesaiin berdua di belakang aja, Pak. Baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan para wakil ketua yang saya hormati, para anggota, Gusmen dan seluruh jajaran yang saya banggakan, saya hormati. Sama saya juga mohon maaf lahir batin bila mana ada salah khilaf selama ini, dan tentu kalau ada salah khilaf Bapak Ibu semuanya pasti sudah saya maafkan. Terhadap paparan Gusmen tadi, kami mengapresiasi yang terhadap persiapan layanan. Kita bergembira karena insya Allah semua sudah berjalan on the track, diantaranya ada kontrak penerbangan sudah selesai, karena kita rapat terakhir kan Saudi itu kan masih agak oleng-oleng gitu kan Pak Irjen ya, tapi alhamdulillah berkat kerja keras dari Kementerian Agama, ini kabar gembira hari ini kontrak penerbangan itu telah selesai. Artinya insya Allah pengangkutan atau persiapan semua kloter insya Allah tidak akan ada hambatan. Kemudian juga kontrak penyediaan akomodasi yang kita juga dengar oleh Gusmen juga dibuka kembali, waktu itu dinolkan, dan ini juga kabar gembira juga buat kita, ternyata ketegasan itu membuahkan hasil yang bagus, Pak. Jadi kita bisa tegas terhadap sesuatu yang mungkin menurut kita memang ada perlu perbaikan yang sangat mendasar, dan kelihatannya sudah sangat bagus karena kita dari paparan Gusmen juga hari ini kontrak penyediaan akomodasi, konsumsi dan transportasi di Mekah dan Madinah juga 100%. Artinya ini juga membuat kabar gembira kepada jamaah supaya ini tidak lagi menjadi pertanyaan bagi jamaah yang mau berangkat gitu loh. Ini kalau besok saya insya Allah hari Minggu ngisi manasik haji di Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, Gusmen. Jadi ini mungkin bisa kita sampaikan juga kepada seluruh jamaah haji bahwa insya Allah persiapannya sudah 100%. Ini bisa jadi bagi penguatan imun atau antibodi buat para jamaah, sehingga tidak ada lagi pertanyaan gimana kami terbang, apakah di sana pemondokannya ada atau tidak. Ini kan kabar gembira menurut kami. Nah, tapi yang mungkin perlu dicermati suhu panas itu, Gusmen. Jadi maksud saya gini, kalau misalkan kita sudah prediksi puncak panas, musim panas itu musim haji sekarang, ada nggak kira-kira yang bisa kita lakukan, Gusmen, sehingga itu antisipasi terhadap calon jamaah itu ada gitu loh. Apalagi kita kan jamaah lansianya banyak, Pak Ketua, dan ini tidak pernah mereka alami. Selama di Indonesia itu kan gampang berteduh, gampang mandi, ya kan, gampang apalah, pokoknya gampang kalau di Indonesia. Tapi ketika memasuki tanah Saudi itu sesuatu yang sangat baru. Maka mungkin di forum ini saya minta Kementerian Agama mengkaji kira-kira apa yang sangat urgent untuk disiapkan untuk antisipasi cuaca yang ekstrim itu, Gusmen, sehingga nanti kita tidak gelabakan, dan ini mungkin bisa komunikasi dengan pihak Kementerian Kesehatan. Jangan sampai itu menjadi celah gagalnya jamaah haji kita untuk wukuf atau banyak yang meninggal gara-gara ekstrim ini. Jadi saya berharap ini salah satu concern kita di Komisi 8 dan Kementerian Agama, bagaimana mengantisipasi cuaca yang ekstrim itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, mumpung lagi rapat kerja dengan Pak Menteri Agama, saya menyampaikan aspirasi saja, Pak Menteri. Waktu Lebaran kemarin saya pulang ke Bengkulu, ketemu dengan Pak Gubernur dan sebagainya. Bengkulu itu masih menjadi persoalan, Pak Menteri, karena mereka harus berangkat dari Padang, dan itu sangat jauh dan sangat melelahkan. Kemudian biayanya sangat mahal yang ditanggung oleh daerah. Nah, kemarin dari Pak Kanwil menyampaikan kepada kami, ternyata yang disediakan oleh Pemda itu tidak mencukupi biayanya, dan ini menurut saya persoalan serius di Bengkulu. Coba nanti Pak Dirjen Haji kalau bisa komunikasi dengan Pak Gubernur atau para bupati, intinya kan sampai semua kita sudah baik, ternyata ada persoalan keberangkatan dari daerah menuju embarkasi. Nanti orang nggak akan menyalahkan Pemda, tetap Kementerian Agama yang dituding gitu loh. Nah, ini kita tidak mau, sehingga
informasi itu menurut saya layak untuk ditindaklanjuti. Nah, oleh karena itu mungkin tahun depan walaupun embarkasi ini tetap gabung dengan Sumatera Barat, lagi diusahakan oleh Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan menambah landasan pacu pesawat dan sebagainya. Kami tetap mengusulkan dari 2 tahun yang lalu kalau bisa ya jamaah haji Bengkulu itu berangkatnya dari Bengkulu, Gusmen. Ya tentu dengan penerbangan langsung ke Mekah atau Madinah. Nah itu juga untuk mengurangi beban Pemda yang memang dalam undang-undang dibebankan ke Pemda untuk mengangkut jamaah haji dari daerah menuju embarkasi. Nah yang lainnya saya kira dari usulan tambahan kuota tadi sudah jelas ada 8.000 haji reguler. Ya kami berharap juga ini terserap 100%. Jadi kalau tadi senior saya Kiai Haji Hidayat Nur Wahid mengatakan 18.000 harusnya, ya mungkin karena kemarin enggak kita pakai akhirnya dikurangi Pak. Nah insya Allah kalau kita pakai semua nanti tahun depan bertambah tambahannya mungkin ya. Nah oleh karena itu kita berharap ini tidak ada yang tidak terpakai. Skenarionya memakai nomor urut atau yang lainnya saya kira ini Gusmen terserah gimana, yang penting terpakai ini Gusmen. Jadi tidak lagi nanti ini mungkin kalau semua terpakai tahun depan kita bisa minta lebih. Nah jadi mau nomor urut atau ada untuk pendamping lansia atau yang lansianya itu skenario saya kira Kementerian Agama yang lebih paham, tapi kami minta ini tidak ada yang tidak terpakai. Nah kemudian yang lain di poin 2 dan 3 usulan tambahan terhadap biaya, kalau yang poin 2 ini saya kira fokus ke 8.000 itu memang layak untuk kita ambilkan dari nilai manfaat, karena kalau dibebankan semua ke jamaah haji itu tidak akan sanggup. Nah kemudian poin yang ketiga saya kira ini kelihatannya sudah berlangsung diproses oleh Kementerian Agama, maka terdapat selisih karena kita ada tafsir yang berbeda waktu lunas tundah dulu gitu Pak Dirjen. Maka bagi fraksi PAN sebenarnya poin 2 dan poin 3 sama pentingnya, sehingga proses perjalanan ibadah haji dari awal sampai akhir itu tidak ada kendala. Maka kami bersepakat dari fraksi PAN poin 2 dan 3 ini menjadi kesepakatan kita pada forum hari ini, sehingga tanggal 24 itu insya Allah tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal kita untuk persiapan secara teknis maupun non teknis. Saya kira itu dari kami Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yandri, Pak Ketua. Jadi menyangkut embarkasi ini kan bukan hanya Bengkulu ke Padang yang jauh ya. Kalau di timur itu Papua ke Makassar itu jauh lagi. Ya udahlah. Saya kira sudah cukup ya, kita kasih kesempatan dulu. Mungkin gini, kalau bisa sih kita selesaikan dulu. Nanti kalau tambahan bisa ya? Bisa ya? Nanti tambahannya ya. Makasih nggak bos ya? Oke, silakan Pak Menteri. Terima kasih Ketua. Pimpinan belum nih? Mohon maaf Pak. Ini lansia, mandiri. Saya persilakan dulu Pak Aceh atau Pak Muhammad. Pak Ketua, biarlah sedikit dulu 1-2 orang lagi ditambah baru pimpinan. Karena masih ada aspirasi ini yang kita mau sampaikan juga. Ya. Tapi haji ya, Mas? Ya haji terkait ini. Oke lah, nggak apa-apa. Soalnya tetangga dapil Pak. Udah. Ya, karena ini aspirasi. Nanti kita ditanya juga konstituen kita di Sulawesi Selatan. Kenapa tidak sampaikan ini? Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan komisi, wakil ketua dan anggota komisi, dan menteri dan seluruh jajarannya. Saya hanya mau menyampaikan aspirasi yang terkait dengan penambahan 8.000 tadi yang disampaikan Gusmen. Adapun tadi dari juru bicara fraksi PDI sudah menyetujui, dan kami hanya mau menyampaikan aspirasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 bahwa untuk penentuan kota 8.000 itu pasal, kalau saya tidak salah Undang-Undang Nomor 8 pasal 13, Menteri yang mengatur ada 2 item di situ, provinsi jumlah penduduk
Muslim, ya satu situ. Yang kedua, provinsi jumlah daftar tunggu yang banyak, ya daftar tunggu yang jamaah haji yang banyak. Dan kita tahu bahwa Sulawesi Selatan merupakan jumlah daftar tunggu yang paling banyak di seluruh Indonesia. Ya, 47 tahun dan ada 40. Jadi olehnya itu saya minta pada saat pembagian 8.000 itu ya diprioritaskanlah jumlah provinsi yang paling terbanyak daftar tunggunya, termasuk Sulawesi Selatan. Itu yang poin yang saya mau sampaikan hari ini. Kalau toh ada jamaah haji yang tidak terserap lagi tadi itu yang sekian banyak itu dibawa semualah ke Sulawesi Selatan, karena jumlahnya cukup banyak di Sulawesi Selatan yang siap untuk berangkat jamaah haji. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Samsuniang. Kalau saya setuju itu. Di Sulsel itu udah menganga Pak, tinggal menunggu kapan dioper ke sana. Selanjutnya Ibu. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan Komisi 8, Gusmen beserta seluruh jajarannya, taqabbalallahu wa minkum. Saya menambahkan saja apa yang sudah disampaikan oleh tadi dari fraksi Golkar sudah menyampaikan persetujuannya untuk penambahan yang 8.000. Hanya saja sebagai sebagai aspirasi yang mana pada saat kita melaksanakan mengisi manasik itu beberapa disampaikan oleh para jamaah. Satu, pada saat jamaah menanyakan apabila hemodialisa jamaah yang mempunyai penyakit itu sampai sekarang ketentuan Permenkesnya belum hadir. Mereka minta untuk segera ada SK sehingga lebih memantapkan. Yang kedua, persoalan itu jika jamaah siap membiayai untuk dirinya sendiri, apakah itu tidak boleh? Ya, kalau dulu, karena saya menyampaikan, sebab kalau itu ditanggung oleh negara akan memberatkan anggaran dan terlalu lama, sehingga jamaah menanyakan apakah jika jamaah itu menanggung sendiri itu diizinkan atau tidak. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan progres penyiapan layanan ini kan untuk kontrak penerbangan telah selesai dilaksanakan, termasuk akomodasi, konsumsi dan transformasi di Mekah dan Madinah. Sementara kita belum menyetujui Bapak 100% ini untuk yang lalu ataukah persiapan yang 8.000? Karena yang 8.000 kalau sudah disiapkan atau belum, di sininya kan belum dicantumkan. Jadi ini apakah termasuk yang penambahan atau belum? Jadi prinsipnya hanya itu saja saya kira untuk tambahannya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup. Selanjutnya pimpinan ya. Pada prinsipnya sih kalau saya tambahan ini kan pada nanti menyesuaikan dengan keputusan rapat kita kemarin terkait masalah anggaran, kan tinggal menyesuaikan. Nah, selanjutnya saya persilakan ke Pak Marwan mungkin dulu, Ketua Panja. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, Gusmen beserta jajaran, para pimpinan dan para anggota. Ada dua hal rapat kita hari ini. Satu, evaluasi persiapan. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Menteri menggembirakan buat kita, baik itu pemisahan, aspek layanan, saya kira sudah mendekati. Kalaupun masih ada tersisa, dalam catatan Pak Menteri tadi ada 1.035 jamaah yang belum melunasi. Saran saya kalau sudah sampai di titik kesepakatan kita bahwa pertanggal sekian tidak melunasi, kita harus melangkah berikutnya. Kalau menunggu, mungkin saja itu akan merusak agenda kita. Maka harus diputuskan melangkah berikutnya. Saya kira kalau dalam hal persiapan, tinggal itu yang agak mengganggu. Yang lain, baik penyediaan penerbangan, akomodasi, konsumsi,
kelihatannya sudah tidak ada persoalan. Yang kedua, alhamdulillah ada tambahan 8.000 jamaah. Kalau mendengar para anggota aspirasi dapilnya ini, bahkan 8.000 itu mau ditarik ke semua Sulawesi Selatan. Pak Samsuniang itu. Itu ke Nur Wahid malah minta 18.000 Gusmen. Coba, itu pertanda kita seberapa pun sebetulnya kita mau ini tambahan jamaah. Karena begitu panjang antrian kita dan begitu banyak yang antri untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu prinsipnya 8.000 ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tinggal bagaimana cara melaksanakan pemberangkatan 8.000 ini terkait dengan pertanyaan Bu Endang tadi itu, apakah persiapan yang disebutkan oleh Menteri tadi ini sudah selesai termasuk 8.000? Tentunya belum, karena 8.000 belum kita terima. Maka karena itu kita akan bekerja panjang lagi, termasuk kita nanti akan bicara dengan BPKH. Artinya saya kira rapat kita pada hari ini, permintaan atau kesempatan mendapatkan kuota tambahan 8.000 ini kita terima. Itu dulu prinsipnya raker pada hari ini. Bagaimana cara memberangkatkan 8.000 ini teknisnya kita harus bicara dengan BPKH. Sementara ada dua poin tadi kebutuhan biaya yang untuk 8.000, kemudian ada selisih salah hitung yang lunas tunda 2022 dengan lunas tunda 2020, ternyata tidak ada itu yang lunas tunda 2022. Lunas tunda 2022 itu ternyata dicadangkan dari 2020 juga. Oleh karena itu konsekuensinya ada tambahan. Kalau yang poin 3 ini sebetulnya kita sudah ada keputusan. Tidak ada persoalan, menyesuaikan saja dengan angka-angka jamaah kita yang muncul menjadi tanggung jawab kita. Kalau begitu tinggal yang poin kedua, kebutuhan yang 8.000. Kalau dikalikan 39.172.000 lebih itu akan akumulasinya 311 miliar lebih yang akan kita pakai. Kalau ini diakumulasikan nanti Pak Menteri antara salah hitung jamaah tunda itu yang 232 ditambah dengan 313 itu sudah melebihi 0,5 triliun. Oleh karena itu kita butuh bicara dengan BPKH ketersediaan anggaran subsidi atau tidak. Maka keputusan kita nanti apakah ini bisa dimanfaatkan tanpa adanya subsidi nilai manfaat atau tidak, nanti kita lihat keputusannya. Tapi prinsipnya jamaah 8.000 ini tetap kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut persiapan saya lihat, saya kira tidak ada masalah. Karena jamaah cadangan sebanyak 21.000 sudah menunggu. Jamaah cadangan yang disiapkan bagi jamaah yang berkenan untuk sewaktu-waktu ada kesempatan untuk diberangkatkan. Tetapi apakah kita punya cadangan anggaran? Kalau melihat yang kemarin itu sebetulnya sangat agak sempit. Maka prinsip inilah nanti kita carikan jalannya seperti apa. Tapi prinsipnya 8.000 kuota ini jangan menjadi sia-sia, tetap kita pakai dan kita manfaatkan dengan baik. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan. Kami kira ini dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan. Selanjutnya Pak Aceh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, para anggota, Gus Menteri, dan seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertama, tentu saya sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama yang telah mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun ini, dan tadi dilaporkan bahwa
hanya tinggal 1035 dari jumlah kuota yang tersisa 1035 untuk reguler ini. Walaupun memang ini memerlukan tambahan waktu untuk pendaftaran untuk bisa memastikan apakah kuota tersebut terpenuhi atau tidak begitu. Tapi intinya sebelum kita bicara soal 8.000 tambahan tersebut, tentu yang harus kita evaluasi pertama kali adalah jumlah serapan kuota reguler yang memang seharusnya habis tuntas, karena kita tidak mungkin bicara soal tambahan kalau yang regulernya belum selesai, belum diselesaikan secara tuntas. Nah, yang menjadi titik kritis saya adalah bahwa sepanjang proses pembahasan yang dilakukan oleh kita terkait dengan BPIH hingga saat ini, kerap kali kita muncul membaca di berbagai media dan tim kami melakukan media tracking terhadap proses terutama pendaftaran pelunasan ini. Misalnya kami menyebut beberapa contoh, ada beberapa calon jemaah haji mengundurkan diri yang seharusnya dia melakukan pelunasan gitu. Saya kira itu penting sekali untuk dievaluasi, untuk tahu mengapa dia mengundurkan diri. Karena ini menyangkut nanti kemudian kebijakan yang akan diambil oleh kita terkait dengan nanti tambahannya. Kalau kasusnya, ya, ini saya memberikan saran ya. Kalau kasusnya mengundurkan diri karena dia tidak diberikan kesempatan karena pendampingnya tidak bisa berangkat, maka apakah kemungkinan yang bersangkutan bisa dihidupkan kembali untuk bisa diberangkatkan? Tadi kan kita mendengar usulan dari beberapa anggota, ya, bahwa kita memberikan kesempatan tambahan ini untuk pendamping bagi yang lansia yang tidak berangkat, yang tidak. Jadi misalnya saya lansia, tapi karena saya lansia sendiri tanpa pendamping, akhirnya saya mengundurkan diri untuk tidak berangkat. Nah, kasus di mana para calon jemaah haji yang mengundurkan diri akibat dari dia harus berangkat sendiri tanpa pendamping, tetapi kalau kemudian kita berikan sebuah kebijakan bahwa untuk tambahan ini diberikan bagi para pendamping lansia, apakah yang sudah mengundurkan diri ini diperbolehkan kembali untuk dihidupkan, di-on-kan lagi atau tidak? Ini penting untuk menjawab berbagai, ada beberapa yang melaporkan kepada kami nggak bisa berangkat sendiri kalau tanpa pendamping. Ya, ini sengaja saya angkat supaya menyangkut nanti dari evaluasi yang kita lakukan terhadap jumlah jemaah yang 221.000 ini berimplikasi terhadap kebijakan nanti yang kita tambahan 8.000. Ya, karena itu seperti yang saya katakan tadi, ya, terkait dengan beberapa kasus pengunduran diri. Saya ambil contoh, bisa di searching di Google, di media tracking yang kita lakukan. Misalnya ada 44 orang di Pamekasan mengundurkan diri. Itu harus di tracking tuh apa penyebabnya. Atau misalnya ada 19 orang di Salatiga mengundurkan diri, apa penyebabnya? Ada 90 orang di Tasikmalaya mengundurkan diri, itu harus dicek apa penyebabnya. Apakah disebabkan karena misalnya dia tidak bisa berangkat tanpa pendamping atau apa? Ya, ini penting untuk kita angkat dan banyak saya kira kasus-kasus seperti ini yang penting untuk direspon oleh kita, karena sebuah kebijakan tentu harus berangkat dari situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, karena itu Gus Menteri,
Saya tentu sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, saya mengapresiasi, tapi tentu data ini tidak boleh kering, harus dilihat juga mengapa orang nggak jadi berangkat, tidak jadi berangkatnya itu disebabkan apa. Nah, lalu kalau kita misalnya membuat kebijakan untuk usulan tambahan diperuntukkan bagi para pendamping, apakah diperbolehkan yang bersangkutan untuk on kembali sebagai calon jemaah haji atau tidak? Nah, saya kira pertama itu yang harus menjadi klarifikasi kita. Yang kedua, dan kita juga tidak bisa menganggap bahwa orang mengundurkan diri itu urusan dia gitu. Saya kira kita tidak dalam posisi itu untuk bisa memperlakukan sebuah kebijakan bagi masyarakat. Yang kedua, tentu tadi disampaikan oleh semua pihak, saya kira saya juga menyampaikan di berbagai kesempatan, tentu tambahan 8.000 ini melegakan kita semua. Ya, kita semua merasa bahwa walaupun 8.000 ya, kasus ini kan sebetulnya bukan hanya sekarang. Tahun 2019 yang lalu kita pernah mendapatkan tambahan 10.000 dan dengan cepat Kementerian Agama dengan Komisi 8 melakukan rapat seperti ini. Nah, yang menjadi titik poin penting sebetulnya adalah bagi kita 8.000 ini diperuntukkan untuk siapa. Nah, saya ingin ini berbasis kepada evaluasi kita terhadap jamaah yang reguler. Gitu. Supaya apa? Supaya nyambung gitu antara evaluasi yang dilakukan dengan bagaimana penggunaan yang 8.000 ini. Nah, karena itu tentu saya setuju dengan teman-teman, ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa, ya. Apalagi yang diusulkan oleh Kementerian Agama, saya setuju Gusmen bahwa ini semaksimal mungkin harus kita manfaatkan untuk haji reguler, ya. Dan menurut ketentuan undang-undang, walaupun itu menjadi kewenangan Kementerian Agama, tapi bisa juga dipergunakan untuk haji khusus sesuai dengan kuota 8%. Namun di dalam aturan undang-undang juga Kementerian Agama punya kewenangan untuk mengalokasikan dan memprioritaskan terhadap lansia menurut undang-undang. Maka seperti yang saya sampaikan juga dalam berbagai kesempatan, mungkin lebih bagus kita prioritaskan untuk lansia, beserta tentu dengan pendamping lansia gitu. Cuma problemnya adalah apakah mereka punya kesiapan istitoah secara finansial atau tidak untuk membayarnya. Kalau tidak, bagaimana? Apakah tetap menggunakan pendekatan prioritas lansia dengan urut kacang atau bagaimana? Ini saya kira hal yang mungkin saya kira perlu didalami lebih lanjut. Ya, jadi karena itu Gus Menteri, seperti yang dikatakan oleh teman-teman, prinsipnya kita sangat setuju ini segera dimanfaatkan. Tentu soal pemanfaatan ini juga tergantung dari ketersediaan uang yang dikelola oleh BPKH, dan kami di pimpinan telah mengagendakan untuk pembahasan dengan BPKH ini hari Senin. Ya, kenapa hari Senin? Karena nggak ada waktu lagi. Besok kita libur, hari Jumat ada rapat paripurna. Ribut Gus. Inilah Gus Menteri udah lupa sama hari ini. Ya. Saking semangatnya kerja jadi lupa sama libur. Gitu. Jadi kita baru hari Senin bisa rapat kembali. Jadi karena itu prinsipnya kita setuju, dan soal pengaturan kewenangan Pak Menteri, tetapi tentu karena ini menyangkut dengan anggaran yang membutuhkan persetujuan dari Komisi 8, kita harus rapat kembali dengan BPKH untuk bisa memastikan. Dan kami kemarin mendapatkan surat yang ditandatangani oleh Gusmen bahwa jumlah kebutuhannya sebesar 313. Ya, tentu ini juga harus kita pastikan dulu ke BPKH. Saya kira demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceh. Selanjutnya Ibu Diah. Ya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita belum pernah membahas mengenai kebijakan
pengaturan kuota. Dan kita kan melihat pengaturan kuota tuh kalau nggak salah dalam format anggaran tuh jemaah lunas tunda dan jemaah reguler. Nah di situ kemudian kita ngeliat kuotanya, kalau saya ya melogikakannya, oh yang sudah dianggarkan. Nah makanya kemudian kita lupa membahas kuota prioritas lansia dalam konteks anggaran. Nah tiba-tiba ada kebijakan lansia nih yang ditetapkan dalam penetapan kuota, sedangkan kita membahas anggaran tidak mereferensikan kuota lansia gitu. Jadi saya yakin nih anggarannya pasti nggak lurus lagi gitu, karena ada penyesuaian dengan prioritas lansia setelah penetapan anggaran. Jadi saya kepikirnya tuh oh ya lunas tunda 2020, 2022 dan yang jemaah yang tahun ini gitu. Nah kebijakan ini tentu kita ingin tahu, ini sifatnya yang lebih eksplor ya, karena ini pertemuan awal, kita ingin tahu bagaimana kemudian pengaturan distribusi kuota itu yang tahun ini. Lalu kedua, kuota tambahan itu di pasal 9 ditetapkan berdasarkan peraturan menteri. Nah saya yakin ini jangan sampai lupa, kita yang normatif dulu aja. Peraturan menterinya bagaimana, karena ini kan ruangnya di Kementerian Agama. Perencanaan juga pasti di Kementerian Agama gitu, mengatur tambahan 8.000 ini bagaimana. Ada tadi teman-teman usulkan lansia lagi atau yang daftar tunggunya lebih dari 30-40 tahun berdasarkan keseimbangan daerah, menyangkut kuota yang juga sudah kita dengar Pak Menteri juga sudah menyusun satu pendekatan kuota berkeadilan antar daerah yang belum bisa kita jalankan tahun ini. Lalu pendamping lansia. Nah kalau di beberapa kanwil kita dengar masukannya banyak yang nggak bisa berangkat karena pendampingnya nggak berangkat. Nah ini saya yakin manusiawi ya, nggak semua orang nyaman pasti, ya kan, karena ini kan orang tua di atas 90 tahun, di atas 80 tahun, biasanya daftar antri anaknya atau pendampingnya juga nomornya sama. Nah ini yang juga jadi apa? Jadi nggak nyambung, tiba-tiba pendampingnya nggak berangkat, jadi bingung lagi kan gitu. Nah ini apakah salah satu usulan pendamping lansia dimasukkan gitu, di-add ke dalam kuota tambahan yang kemarin lansianya sudah masuk. Nah jadi ini sifatnya menurut saya kita butuh penjelasan, explore. Pertama kebijakan yang kemarin bagaimana, lalu penyesuaian anggarannya bagaimana, dan kedua permen yang disusun sekarang kira-kira manajemen tambahan kuota ini bagaimana. Nah mungkin dari saya itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Diah. Saya kira memang masalah lansia ini perlu menjadi perhatian khusus ya. Cuma kan persoalannya kalau untuk kuota tambahan ini kita buka ruang untuk pendamping, itu kan nanti menimbulkan masalah ketidakadilan karena jemaah reguler periode pertama ini kan tidak ada pendamping kan. Nah, itu. Oh iya, izin satu lagi Pak Ketua. Iya. Ya, izin saya tambahan satu lagi, ini penting juga menyangkut TPHD, petugas haji daerah. Itu kita mendapatkan keluhan nggak semua daerah punya anggaran. Nah sebetulnya yang dianggarkan pusat untuk TPHD ini apa gitu, karena ini nggak ada ya. Oh berarti diserahkan ke daerah. Nah kalau gitu kebijakannya menurut saya perlu dimonitor juga gitu, jangan sampai ada daerah yang punya anggaran, ada yang tidak. Lalu kalau kadang ada yang ikut membayar untuk operasionalnya, nah itu kalau bisa ada standarnya gitu. Ya terima kasih. Masih cukup. Saya kira itu yang saya garis bawahi tadi menyangkut masalah pendamping lansia itu yang perlu dipikirkan baik-baik. Karena dua hal yang akan terganggu kalau kita buat kebijakan pendamping tambahan. Yang pertama akan mengganggu kuota jemaah haji lain yang sudah antri juga cukup lama. Nah yang kedua dari sisi asas keadilan itu kan. Mereka-mereka yang sudah berangkat tanpa pendamping.
disampaikan tadi Pak Samsuniang dan saya sendiri mendapati di acara manasik haji, banyak sekali itu yang pakai kursi roda, pakai tongkat, tambah pendamping itu kan. Nah mungkin kedepannya ini yang perlu kita pikirkan baik-baik. Kemudian yang kedua Pak, saya mungkin tambahan saja, karena kita semua sudah setuju Pak ya, terkait masalah tambahan kuota 8.000 itu. Mungkin tinggal dikomunikasikan dengan BPK menyangkut masalah penganggarannya. Saya hanya mengimbau mungkin perlu kita dorong khususnya Kemenak Kabupaten Kota untuk lebih proaktif Pak. Proaktif mendatangi jamaah yang 8.000 ini. Karena saya ragu jangan sampai para calon jamaah ini justru tidak aktif. Mereka menunggu saja. Nah ini jangan kenapa waktunya ini kan sangat singkat untuk melakukan pelunasan itu kan. Prinsipnya yang 8.000 ini tentu kita prioritaskan dulu untuk haji reguler gitu ya. Bahwa kemudian nanti masih ada sisanya dan kita dikejar oleh waktu, dan nantilah kita cari solusi-solusi lainnya. Baiklah, saya kira itu tadi beberapa tanggapan dari teman-teman. Selanjutnya saya silakan ke Pak Menteri untuk memberi respon. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Sebelum saya merespon satu persatu secara umum nanti, yang pertama saya sampaikan terima kasih atas, meskipun belum resmi Pak, karena belum diketok, persetujuan tambahan 8.000 jamaah, karena rapat kita kan tentang itu. Insya Allah segala masukan tadi yang sudah disampaikan oleh para pimpinan dan anggota akan menjadi catatan penting buat pengaturan 8.000 jamaah tambahan. Dan perlu kami informasikan per jam ini alhamdulillah sudah yang mendaftar lunas sudah kelebihan berapa orang tadi? 13 orang Pak dari kuota. Sudah lebih 62, jadi sudah lunas, sudah 100% plus 62 orang Pak. Jadi ini menunjukkan bahwa kawan-kawan kami di daerah kerjanya keras Pak. Jadi tidak perlu diragukan lagi itu Pak. Karena instruksi dari awal memang kami minta seluruh jajaran KUA untuk mendatangi jamaah-jamaah untuk menanyakan satu persatu apakah akan dilunasi atau tidak. Kalau tidak pun kami minta surat pernyataan Pak, tidak akan melunasi. Jadi yang tidak melunasi itu harus membuat surat pernyataan mereka tidak melunasi. Jadi ini saya kira yang menjamin sampai detik ini sudah terlewati lebih dari 100% sudah melakukan pelunasan. Bahkan ketika BSI sempat down, di mana 80% jamaah kami membayarnya lewat BSI Pak. Down 5% yang mengakibatkan kami perpanjang pembayaran ini sampai hari Jumat besok Pak. Jumat besok baru kita tutup, tapi sebelum kita tutup ternyata sudah lebih, alhamdulillah. Artinya kita akan lebih konsentrasi pada ke 8.000 jamaah tambahan ini. Izin pimpinan sedikit nambahin apa yang disampaikan Pak Gusmet. Gimana perkembangan BSI itu Pak? Ya sudah membaik Pak. Sudah katanya sudah mulai bisa. Sudah mulai bisa lagi. Sudah tidak ada masalah. Terima kasih Pak John. Dan kami artinya penting buat kita untuk memastikan ya kita tahu bahwa BSI kena apa serangan cyber apa gitu kan ya, sehingga mengganggu stabilitasnya kurang lebih sekitar 5 hari. Ya tentu ini mengganggu juga kepada jamaah haji kita. Tapi oke ya Pak ya. Oke Pak, memang terus terang itu sempat membuat panik kami Pak ketika mohon handphonenya dimatiin dulu Pak Dirjen. Jadi itu sempat membuat panik kami karena apa namanya ya proses pembayaran itu iya mendekati penutupan pelunasan, jadi sempat membuat kami deg-degan, lebih deg-degannya itu melebihi ketika fraksi PKS dulu menolak BPIH Pak. Dan alhamdulillah BSI clear dan sekarang fraksi PKS pun sudah mendukung dengan bahkan minta tambahan 18.000. Itu luar biasa Pak, dulu tidak menerima tapi sekarang minta tambahan 18.000 itu saya kira biiznillah lah itu Pak, kira-kira kalau bukan izin Allah nggak mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Kiai Hidayat Nur Wahid. Oh iya itu Kol Jadid ya, setelah Kol Kodimnya sudah
sudah kena. Jadi kalau ada minat jadid, ini ada kaul jadid Pak kira-kira. Terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid. Insya Allah kita akan terus berjuang. Tambahan 8.000 ini juga bukan tanpa melalui upaya. Kami sudah berkali-kali berupaya dan melalui dinamika yang cukup lumayan ya menyita waktu juga, menyita waktu dan pikiran. Karena dibandul terus gitu kira-kira, mau ditambah enggak, sampai detik akhir kami perlu laporkan, kami bersurat kepada Kementerian Haji mencabut permintaan kami terkait dengan tambahan kuota. Jadi saya bersurat ke Kementerian Saudi mencabut permohonan tambahan kuota. Tapi mungkin karena surat itu tiba-tiba saya dapat WhatsApp dari Menteri Agama, Menteri Haji sana untuk tambahan, dikasih tambahan 8.000. Jadi saya kira memang harus logikanya sebaliknya. Kalau kita minta tambahan, kita tolak dulu kalau di sana itu supaya dikasih tambahan. Nah ini memang itu yang terjadi uniknya di sana itu Pak. Jadi kita minta nggak dijawab-jawab, begitu kita tolak malah dikasih gitu. Jadi itu pola yang mau kita pakai tahun depan insya Allah Pak. Jadi terkait dengan soal kepastian kapan jamaah cadangan berangkat, insya Allah kalau dengan proses pembayaran sudah melebihi ini, insya Allah berangkat semua ini jamaah cadangan Bu Seli. Dan memang ada beberapa hambatan, termasuk tadi yang disampaikan Bu Seli juga dengan kebijakan 10 tahun baru boleh daftar kembali di KBU. Kami sudah ketemu sebenarnya dengan asosiasi KBU terkait dengan hal ini. Tapi sekali lagi bahwa kita ini kan satu harus berkeadilan. Kedua bagaimana menjaga agar antrian ini tidak terlalu panjang dan irasional. Seperti Malaysia misalnya yang 140 tahun itu kan irasional sudah. Tidak mungkin. Nah kita ingin menjaga itu. Nah saya kira ini juga perlu kerjasama sebagaimana kami sampaikan ke KBU agar KBU ini juga melakukan kaderisasi di internal mereka, kaderisasi pembimbing ibadah. Kebetulan saya juga dulu pernah jadi pengurus KBU Bu, sekarang enggak Bu, karena sudah jadi menteri enggak boleh. Jadi dan itu yang kami lakukan waktu dulu mengelola KBU, jadi selalu bergantian gitu. Jadi memang perlu kerjasama banyak pihak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira terkait dengan pengaturan 8.000 jamaah tambahan, kami akan segera melakukan pembahasan begitu nanti disetujui secara resmi Komisi 8 berdasarkan pada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Memang agak rumit kalau dikhususkan kepada lansia, padahal petugasnya hanya bertambah 300. Jadi kuota jamaah ditambah 8.000, petugas ditambah 300. Jadi memang tidak imbang ini. Jadi tidak imbang sehingga kami perlu kerja yang lebih keras lagi untuk membuat skema agar jamaah lansia ini nanti terjamin kenyamanannya dalam melakukan ibadah. Masukan-masukan yang Bapak Ibu sekalian sampaikan tadi menjadi masukan yang sangat penting. Apakah bisa diberikan kepada pendamping lansia gitu yang 8.000 atau bagaimana? Maksudnya Bu? Petugas. Ya, jadi sebagai gambaran Bu, kita itu dapat 4.300 petugas. Sementara petugas kesehatan itu berapa? 60%-nya petugas kesehatan. Jadi kurang lebih berapa tuh? 40% dari 4.500. 2.400-an sekitar itu, dan itu masih dibagi-bagi Bu. Ada yang bertugas di bandara, ada bertugas di Bir Ali, dan memang praktis hanya sedikit. Oleh karena itu dari awal kami sudah meminta kepada Pak Dirjen ini seluruh petugas PPIH itu selain bertugas di pos masing-masing, mereka juga bertugas sebagai pendamping lansia. Sehingga kami latih mereka secara khusus dengan seperti yang kami sampaikan pusat studi lansia di UI itu. Bagaimana memberikan pelayanan dan perawatan kepada lansia.
Sekali lagi ini tidak mudah, tetapi ya kami bismillah karena ini amanat ya, mandatori, jadi kami harus laksanakan ini sebisanya. Insya Allah mudah-mudahan tidak akan mengecewakan jamaah. Kemudian terkait dengan suhu panas yang harus diantisipasi. Tahun kemarin saya mencoba Pak Yandri rompi yang dibikin oleh Kemenkes. Rompi ini pendingin dan memang sangat membantu. Rompi pendingin. Problemnya ya tentu yang pertama anggaran. Karena itu yang bisa mengadakan hanya Kementerian Kesehatan. Apakah Kementerian Kesehatan mau mengadakan itu ya kita tidak tahu, dan karena harganya mahal. Dan perlu alat khusus memang seperti kulkas gitu untuk mendinginkan yang ada di dalam jaket, itu ada semacam es itu yang harus didinginkan, dan itu sangat membantu. Di luar itu memang kita agak kesulitan ya, mau pohon nggak ada di sana itu Pak. Musim panas itu pohon juga udah nggak ada, kalau toh ada nggak ada daunnya lagi itu. Ya memang kita hanya mampu memberikan semacam apa himbauan-himbauan gitu, misalnya pakai kipas anginnya ada airnya itu, atau sering-sering menyemprot dengan air gitu ya, apa kepala dan badannya. Dan nanti kami usahakan kalau masih ada anggaran yang mungkin dilakukan refocusing untuk menyediakan peralatan tambahan lah, semacam kipas atau apa gitu untuk membantu para jamaah, terutama yang jamaah lansia. Kemudian terkait dengan jamaah yang dari Bengkulu tidak bisa berangkat sendiri, dari awal sebenarnya kami sudah mengikhtiarkan ini Pak Yandri, tapi memang ada beberapa keterbatasan, terutama soal syarat daerah bisa diberlakukan sebagai embarkasi, 11 kloter atau sekitar 4.000 jamaah, sementara Bengkulu belum sampai segitu. Nah kami akan coba kaji kembali di waktu yang akan datang bagaimana cara membongkar ini, karena terus terang kami juga menginginkan itu Pak, jamaah di mana dia berasal ya dia berangkat dari situ, itu juga keinginan kami. Memang ada beberapa peraturan yang menjadi hambatan gitu. Nah kemudian terkait dengan jadwal yang belum pasti untuk jamaah di luar kloter awal, sebagaimana Pak Huda tadi tanyakan, ini kan terkait juga banyak hal yang terkait gitu, salah satunya pemvisaan. Jadi kalau semua sudah tervisa, 221.000 jamaah itu sudah tervisa, kita bisa jadwalkan secara akurat gitu ya, tetapi karena kan visa ini kan juga tidak bisa langsung, kecuali visa kita yang bikin sendiri bisa Pak, masalahnya visa tergantung dengan pihak Saudi, jadi kita tunggu kepastian pemvisaan dulu baru kita bisa menjadwalkan. Nah kenapa di kloter awal kita bisa jadwalkan dengan pasti ya, karena itu yang kita kejar dulu, kloter awal visa ini selesai, dan visa itu kan harus dilakukan bertahap gitu. Nah kemudian terkait dengan soal apa tadi Pak Aceh sampaikan, ada soal tambahan waktu tadi saya sampaikan sudah kita tambah sampai hari Jumat besok, tapi faktanya hari ini juga sudah melebihi. Kemudian soal on off jamaah itu tadi Pak, selama jamaah tidak menarik apa namanya setoran awalnya, dia akan tetap masuk dalam kuota itu. Kalau kebijakannya nanti yang soal 8.000, yang 8.000 tambahan itu kita bisa gunakan untuk jamaah lansia dan pendamping, ini bisa masuk lagi selama dia tidak mencabut setoran awalnya. Kita bisa bikin kebijakan seperti itu. Nah, catatannya itu tidak menarik setoran awal. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan selebihnya saya kira semua masukan saya sudah catat satu persatu tadi. Dan sekali lagi terima kasih atas respon dari Bapak Ibu sekalian dan pendampingan serta saran dan kritik yang selalu diberikan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Pak Ketua. Dan apresiasi Pak Ketua, atas keberhasilan tadi menyerap kuota, bahkan sudah lebih ya, sudah lebih 65 orang ya. Nah, itu. Silakan. Pak Menteri, mungkinkah dari tambahan kuota 8.000 ini Pak Menteri juga meminta ke pihak Saudi tambahan petugas juga
bukan bagian dari petugas di 8.000 itu. Jadi kalau ada tambahan jamaah 8.000 berbanding dengan jamaah ini, kita minta tambahan petugas. Jadi kalau itu yang dicuil, ya dengan perbincangan kita tadi itu akan ada pendamping, ada yang lain-lain. Dari kecanggihan Pak Menteri sepertinya bisa ini kita minta tambahan. Terima kasih. Jadi waktu saya minta tambahan petugas itu Pak, kemudian dikasih 300, saya minta lagi Pak, tambahan. Mereka sudah setuju Pak, tapi Dirjen nggak setuju karena nggak ada anggarannya Pak. Jadi karena anggarannya nggak cukup, jadi anggaran di PHU ini nggak cukup untuk membackup petugas tambahan yang lebih. Jadi memang problemnya di anggaran. Jadi kalau anggaran kita tersedia, saya kira petugas berapapun kita minta, insya Allah dikasih lah itu Pak. Nanti Bapak ngomong langsung saja lah, itu masalah pokoknya ya. Oh ya, tadi ada satu pertanyaan Budia yang belum terjawab soal pembagian lansia, kebijakan lansia. Saya kira ini juga penting. Kebijakan lansia ini kami terapkan dengan 5% per daerah Bu, dengan batasan umur tertentu, masih berbeda-beda. Jamaah tertua yang gimana ya rumusnya, menjelaskan? Yang tertua didahulukan, kemudian turun-turun sampai batasnya itu 5% itu tadi, sampai ketemu 5%, jumlah 5%. Nah dari situ kita dapat rata-rata jamaah termuda dari lansia ini itu 80 tahun Bu, termuda dari kebijakan lansia. Tertua 119 tahun Bu, tertua 119 tahun dan termuda 80 tahun. Totalnya 5% Bu, jadi 5% dari total jamaah itu berapa? Izin Ketua. Ya, itu 119 tahun Gus, tapi sangat mandiri itu. Iya, sehat Pak Harun itu namanya. Sepeda ya. masih itu. Iya. Di Pamekasan nggak salah. Ya izin Ketua. Lagi. Sedikit aja. Ya silakan. Ini sedikit aja. Dulu pada zamannya Bapak Profesor Nizar selaku Dirjen, mengenai kebijakan lansia ini dulu pernah dikelompokkan kalau salah. Tahun 2017 apa 2016 gitu. Nah, apakah itu termasuk, dulu bagus sekali sistem yang telah dibuat oleh Prof. Nizar pada waktu pengelompokan lansia itu. Saya nggak tahu itu apakah itu berjalan atau tidak. Makasih Pak. Iya Pak John, ini tadi yang disampaikan Pak Nizar saya tanya. Ya memang batas usia dan lama antrian Pak. Oke. Itu sama Pak. Kita juga melakukan kombinasi itu. Penentuan jamaah lansia itu juga dilakukan sama dengan persis yang dulu dilakukan Pak Nizar, karena suhunya memang Pak Nizar Pak. Jadi kami di sini semua murid-muridnya Pak. Urusan haji. Jadi, terima kasih Pak. Jadi itu dan mohon maaf Pak, ada satu lagi tadi yang terkait dengan apa Pak Aceh juga soal tambahan waktu Pak. Tambahan waktu kami lakukan Jumat, dan setelah Jumat sebagaimana tadi Pak Marwan Dasupang juga sampaikan, masuk ke step berikutnya. Tapi kayaknya step berikutnya sudah tidak diperlukan lagi karena sudah lebih Pak. Sudah terpenuhi semua gitu. Jadi tinggal 8.000 jamaah saja kita lakukan persiapannya, fokus itu. Terima kasih. Makasih Pak Menteri. Ini kita sudah lewat. Apa kita perpanjang atau istirahat dulu? Kesimpulan aja langsung ya. Jadi yang mau salat silakan ya. Tapi saya tambah dulu. Tambah lagi 15 menit ya. Ini kesimpulan. Itu kembang depan saya nggak bisa ngelihat saya ini. Ini saya udah usulkan ini tapi ditutupi kembang lagi. Ya, lansia mandiri Pak. Saya baca ya. Lansia mandiri dan jadi draft kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 Rabu 17 Mei 2023. Pada rapat kerja Komisi 8 DPR dengan Menteri Agama Republik Indonesia membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji
dan pembahasan perubahan BPIH atas penambahan kuota haji tahun 1444 Hijriah 2003 Miladiah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Komisi 8 DPR telah memperoleh penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji dan adanya tambahan kuota haji reguler tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiah berdasarkan sistem e-Hajj pemerintah Arab Saudi sebanyak 8.000 jemaah. 2. Komisi 8 DPR akan melakukan rapat pembahasan lebih lanjut mengenai usulan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai tambahan BPIH yang berasal dari nilai manfaat keuangan haji dan adanya tambahan kuota jemaah haji reguler sebesar 313.439.950 rupiah bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan mendengarkan masukan dari BPKH. Ini kita sudah jadwalkan, mau salah hari Senin, Pak ya. Komisi 8 DPR meminta Menteri Agama untuk menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR diantaranya 1. Mengoptimalkan persiapan penyelenggara ibadah haji khususnya dalam mengatasi permasalahan pelunasan biaya perjalanan haji (BP), perekaman biometrik, pendistribusian koper jamaah, penyelesaian dokumen, persiapan di Arab Saudi, dan masalah teknis lainnya sehingga kuota haji dapat terserap secara penuh. Ini untuk tambahan gayanya nih, karena untuk periode pertama udah lebih. B. Melakukan pendataan terhadap jemaah haji yang membatalkan keberangkatannya, terutama dalam merumuskan kebijakan pengalokasian tambahan kuota haji reguler. C. Agar tambahan kuota haji dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Merumuskan kebijakan dalam mengantisipasi cuaca ekstrim di Arab Saudi. E. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait pengaturan kebijakan bagi jemaah dengan hemodialisa atau keharusan cuci darah rutin. Ini gimana ini? Ini mungkin ada yang mau dimasukkan, dievaluasi, silakan. Izin Ketua. Ya, sedikit saja Bapak, karena tadi Bu Seli, Pak Aceh juga sudah menyampaikan terkait jamaah haji lansia yang menurut saya juga harus mendapatkan perhatian. Sehingga di dalam kesimpulan rapat ini ada ketentuan mengenai bagaimana pada pelaksanaannya nanti jamaah haji yang lansia juga mendapatkan pendampingan dari para petugas haji secara lebih baik dan maksimal. Karena dalam situasi yang cuaca juga sangat ekstrim, tentu sangat berbeda situasinya, maka perlu ada ketentuan di sini agar ke depan dari Kemenak juga mempertimbangkan termasuk dari PHU kemungkinan-kemungkinan untuk adanya tambahan yang ideal bagi petugas haji untuk bisa mencari rasio terbaik menurut ketentuan kesehatan misalnya untuk pendampingan terhadap para lansia. Jadi untuk kebijakan ke depannya. Begitu Pak. Tapi catatan di sini penting untuk kita memberikan kesejahteraan lansia yang akan menunaikan ibadah haji. Terima kasih. Saya boleh langsung respon Pak Ketua. Pak Menteri dulu. Ya, terkait dengan kewajiban haji lansia, saya kira kan sudah diputuskan di rapat kita yang lalu gitu. Betul. Ya, tidak perlu ada pengulangan menurut saya. Tapi kalau jumlah ini given Bu yang jadi masalah itu. Pemberian. Jumlah ini given dari sana. Jadi kita ini tinggal terima, kalau kurang tinggal minta gitu. Nah proses minta ini memang perlu waktu dan perlu effort lah kira-kira begitu. Jadi kita tidak bisa menentukan berapa jumlah petugas kita itu, kita tidak bisa menentukan.
Karena mereka yang suka-suka mereka lah, kira-kira begitu, Bu. Makasih Pak Yandri. Izin. Saya poin kedua, Ketua. Jadi kalau boleh usul saya, Komisi 8 DPR RI dapat memahami dan akan melakukan rapat pembahasan. Jadi kita dari penjelasan Menteri Agama sekarang ini dapat memahami bahwa ada tambahan dan perlu biaya, kira-kira begitu. Oleh karena itu perlu melakukan rapat pembahasan secara khusus dengan Dirjen Haji dan BPKH. Kemudian poin angkanya itu, kalau di sini kan di poin kedua itu dicantumkan 313 miliar. Saya ingin tanya aja ke Pak Menteri Agama, apakah tidak dicantumkannya 232 miliar terhadap selisih lunas tunda itu mengganggu enggak? Atau ada hambatan enggak dengan BPKH gitu? Kalau misalkan tidak dicantumkan di sini, tidak mengganggu, ya saya kira SOK aja, tidak masalah. Tapi bila mana tidak dicantumkan itu menjadi kendala BPKH untuk mengeluarkan, ya mungkin itu salah satu juga yang harus kita bahas bersama BPKH di hari Senin itu, Pak Ketua. Jadi itu mungkin pencermatan saya terhadap poin 2. Jadi kita dapat memahami. Kemudian angka yang diusulkan oleh Menteri Agama kan kalau di draft kesimpulan hanya satu angka yang dicantumkan terhadap penambahan biaya akibat dari penambahan kuota 8.000. Nah, terhadap selisih lunas tunda itu kan ada juga usul, apakah itu mengganggu tidak? Kalau misalkan perlu dibahas sama BPKH, ya mungkin perlu dicantumkan. Itu mungkin yang perlu saya cermati. Terima kasih. Untuk poin itu Pak Ketua sudah kita bahas pada raker kemarin. Ya enggak ada masalah karena sudah jalan kan, sudah jalan. Ketua, Pak Ketua. Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Gusmen. Tadi saya di nomor 1 Pak. Di situ hanya menyampaikan informasi tentang kita mendapatkan penjelasan dari Gusmen terkait dengan penyelenggaraan ibadah dan berdasarkan sistem e-Hajj, pemerintah Saudi Arabia menambahkan kuota 8.000 jamaah. Menurut saya perlu ada penegasan di sini bahwa Komisi 8 mendukung dan menyetujui adanya penambahan kuota 8.000 jamaah itu. Jadi ini saya kira penting, penegasan ini penting. Dan bahkan perlu ditambahkan juga agar ke depan mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota lebih dari 8.000 gitu. Berapa jumlahnya nanti akan, apakah dengan madhabnya Gusmen tadi nolak dulu baru kemudian dapat, nah itu toriko saja, kita toriko hamil madah gitu kan. Jadi di sini saya ingin menegaskan bahwa kita Komisi 8 menyetujui menerima tambahan kuota 8.000 itu satu. Nomor 2 di poin 3 menerima tambahan kuota dan mengusulkan agar tahun yang akan datang mendapatkan tambahan yang lebih dari 8.000. Berikutnya di nomor 3 poin C Bapak, itu ada ungkapan agar tambahan kuota haji dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan para lansia dan pendamping lansia. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi mengutamakan lansia dan pendamping lansia. Tadi kan sudah. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan. Untuk yang nomor 2, apa yang disampaikan oleh Pak Yandri mengenai lunas tunda yang tahun 2020 sebesar sekian. Iya. Sudah selesai itu kita bahas itu. Iya, maksudnya itu sebaiknya lebih soft kalau itu dicantumkan. Sudah raker yang lalu Bu. Iya. Bukan. Ya belum. Oke, kalau sudah dibahas di raker yang lalu. Yang penting nggak ada persoalan, dicantumkan atau tidak dicantumkan bagi saya nggak persoalan. Yang penting tidak ada persoalan di pelaksanaannya gitu loh. Nggak ada Ketua sampai sekarang. Saya kira tambahan sudah dimasukkan. Poinnya Pak Yandri tadi menyangkut dapat memahami sudah masuk, kemudian masalah lansia juga sudah masuk. Selanjutnya kami minta tanggapan dari Pak Menteri Agama sebelum kita akhiri rapat ini. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin poin nomor 2 itu ada tambahan kuota jamaah haji reguler sebesar 313 miliar dan seterusnya. Kami mohon berkenan sebagaimana tadi Pak Marwanda Supang sampaikan sebenarnya sudah disetujui untuk
penambahan penggunaan nilai manfaat sebesar 232 miliar untuk jamaah tunda 2020-2022 itu dimasukkan juga angkanya, Pak. Apa kepentingannya? Ini agar nanti dikepres, ini juga tersebutkan jumlah angkanya. Jadi untuk mengawal ini dikepres. Jadi supaya tidak ada cek kosong gitu, Pak. Kepres itu ada kepastiannya, angkanya sekian disebutkan. Jadi bukan hanya persetujuan, tetapi disebutkan jamaah lunas tunda itu dengan menggunakan nilai manfaat 232 miliar sekian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin 3 huruf E, Pak, yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, saya kira ini tidak perlu karena tidak mungkin dilakukan, Pak. Tidak mungkin karena jamaah yang memiliki gagal ginjal sehingga harus melakukan hemodialisa rutin tidak mungkin diberangkatkan, dari sini pun tidak akan mungkin diberangkatkan. Kalau toh diberangkatkan, di Saudi tidak ada layanan untuk ini, Pak. Bunuh diri. Jadi kasihan jamaahnya justru. Bunuh diri, Pak, itu kalau jadi Pak. Ini tidak, saya usul untuk di drop saja. Demikian, Pak, terima kasih. Terkait usulan Pak Menteri tadi, poin ketiga ya, menyangkut masalah selisih apa yang kemarin ya, terdapat selisih jumlah jemaah kuota daftar tunggu, kan sebenarnya dari raker kemarin kita anggap sudah selesai, Pak. Sudah selesai dan tidak ada masalah sampai hari ini. Tapi kalau memang perlu kami masukkan, ya tentu kami juga pada akhirnya harus konsultasi dengan BPKH. Nah kebetulan kan hari Senin kami konsultasi dengan BPK, mengundang mereka. Jadi nanti aja sekalian, Pak, kita masukkan. Makanya Pak Ketua kalau mau konsultasi sama BPKH, maksudnya dimasukkan aja di situ sebagai landasan rapat Senin. Enggak, hasil raker yang kemarin kalau memang menimbulkan masalah, kalau BPKH mengatakan nggak ada masalah kan nggak perlu. Oh, nggak masuk perlu kan? Iya. Itu gitu ya pimpinannya. Oke. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama dan para anggota Komisi 8 DPR yang telah menyampaikan penjelasan dan tanggapannya. Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini. Semoga menjadi amal ibadah kita untuk kemaslahatan umat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya. Itu maknanya sama. Satu minta petunjuk, satu minta pertolongan. Rapat saya tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat kerja hari ini memiliki nilai yang sangat strategis. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI dalam hal pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah mengalami 3 kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Dalam rapat ini ada 2 poin penting yang perlu kita bahas. Yang pertama, dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Menteri menetapkan kuota haji, selanjutnya Menteri menetapkan kuota haji tambahan. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kedua, ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan Peraturan Menteri. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya Pasal 28 telah mengatur mengenai penetapan dan pengisian kuota haji tambahan. Berdasarkan norma peraturan perundang-undangan tersebut, Komisi 8 DPR RI telah memperoleh informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan surat yang disampaikan kepada Komisi 8 DPR RI sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengenai adanya tambahan kuota jemaah haji reguler yang tercantum dalam sistem e-Hajj pemerintah Arab Saudi, yaitu sebanyak 8.000 jamaah. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa perencanaan ibadah haji reguler diantaranya meliputi penetapan dan pengisian kuota serta penetapan BPIH.
Hal penting lainnya adalah berkaitan dengan aspek anggaran komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah disepakati. Apabila tambahan kuota tersebut dialokasikan untuk jemaah haji reguler, tentu akan berimplikasi terhadap penambahan alokasi dana nilai manfaat keuangan haji pada anggaran BPIH. Peningkatan besaran nilai manfaat keuangan haji pada BPIH yang terjadi akibat adanya penambahan kuota tersebut perlu dibahas bersama antara pemerintah dan Komisi 8 DPR RI sesuai dengan amanah pasal 46 Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pengantar yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, keberkahan. Selanjutnya sesuai dengan acara yang telah kita sepakati, maka kami persilahkan kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tentu yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas taufik, rahmat, dan hidayahnya kita semua bisa melaksanakan rapat kerja bersama ini dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dan pembahasan perubahan BPIH atas usulan penambahan kuota haji tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi dengan kondisi sehat walafiat. Dalam kesempatan yang baik ini di penghujung bulan Syawal dan ini rapat pertama kita, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, izinkan saya atas nama pribadi dan sebagai Menteri Agama menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak, minal aidin wal faizin. Dan perkenankan pula kami untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang selalu memberikan dukungan dan perhatian terhadap upaya peningkatan kinerja Kementerian Agama, khususnya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Selanjutnya, sesuai dengan agenda rapat hari ini, izinkan kami menyampaikan penjelasan mengenai persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dan pembahasan rencana kuota tambahan. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang terhormat, terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji, kami melaporkan yang pertama progres pelunasan. Sampai dengan pagi hari ini, jamaah reguler yang berhak lunas sebanyak 178.876 jamaah. Ini mengoreksi dari laporan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dari jumlah 177.032 jamaah. Per jam 10.31 tadi sudah berkurang sehingga sekarang yang belum melunasi tinggal 1.035 jamaah. Sedangkan laporan yang kami sampaikan, ini laporan yang dibuat kemarin, masih tercatat 1.830 jamaah. Dan jamaah cadangan tentu berkurang karena bertambah, mohon maaf, karena sampai pagi hari ini jamaah cadangan sudah tercatat yang melakukan pelunasan 23.258 jamaah. Sementara yang kami laporkan masih 21.847 jamaah. Sehingga ini merubah semua laporan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sementara jamaah haji khusus yang telah melakukan pelunasan sebanyak 16.305 jamaah atau 100%. Dan petugas PIHK sebanyak 1.375 sedang dalam proses pelunasan. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, penyelesaian visa sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 kemarin, progres penyelesaian visa kami laporkan sebagai berikut. Yang pertama, request visa sebanyak 10.656
terdiri dari 10.176 jamaah dan 480 petugas. Kemudian selesai divisa sebanyak 9 kloter atau 4.079 jamaah yang terdiri dari 3.611 jamaah dan 460 petugas. Selesai biovisa mencapai 84